diskusi dengan siapa Pak Naibaho? Di sini ada Bang Juma, Pak Sugi, Bang Ade, banyak ini, monggo. Ya, saya tidak tahu mendiskusikan apa, materinya juga saya tidak paham ini. Saya Oke. Nah, santai. Dengan Guru Sugi atau Bang ini, silakan. Pak Sugi atau Bang Ade nih? Bang Ade. Bang Ade. Jangan saya aja. Nah, udah sama Bang James. Oke, dengan Bang James ya. Yang tua-tua ini ngalah aja lah. Iya. Kalau Pak Agung masuk, nanti mana Pak Agung nih? Oh, oke. Kalau Pak Agung masuk nanti mungkin sama Pak Sugi atau Pak Juma atau Bang Ade ya. Monggo Pak Sugi, dibuka Pak Sugi. Kita live-in aja. Ya lanjut, saya nyimak. Nyimak dulu. Ya udah, mengalir aja, silakan. Saya boleh titip tema nggak? Boleh. Bisakah Yesus menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Wah, ini tema mantap nih. Gimana Pak Naibaho, diterima tema itu? Temanya sepertinya tidak ada tertulis itu ya. Itu temanya tidak benar. Bingung. Oke, yang tertulis saja apa? Jadi temanya itu diambil lah dari mana gitu. Kalau bisakah begini-begini, itu kan bukan tema, itu bertanya itu. Oh iya. Apa? Kan gini Bang, sedikit Bang. Kan Kristen, Yesus bagi Kristen itu kan Tuhan. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, karena itulah kemudian Yesus jadi Tuhan di Kristen, maka temanya, bisakah Yesus menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Kalau tidak bisa, berarti Kristen harus bubar, kan gitu. Tapi terserah Abang aja lah, yang mana yang Abang bisa kuasai di dalam pengajaran Kristen. Saya rasa teman saya, James, bisa melayani. Silakan. Oke, kalau itu Anda bertanya aja lah. Lebih baik itu pertanyaan sepertinya. Bisakah ini, kan itu bentuk pertanyaan. Tetapi kalau tema sepertinya harus dikutip dari ayat atau mana menurut bacaan ini atau kitab ini atau Injil ini, begini. Barulah itu yang misalnya kalau mau dibedah atau mau diperdalam. Tetapi kalau seperti itu, bisakah Yesus menjadi Tuhan? Nah, itu kan bentuknya bertanyaan. Nah, Anda bertanya ke saya, ya jawab kalau memang bertanya. Ya, sudah mungkin Adinda James. Temanya kan bagus sih temanya. Iya. Karena ini kan permasalahan yang fundamental sebenarnya ini. Masalah bisakah Yesus masalah ketuhanan kan? Bisakah menjadi Tuhan atau tidak? Karena ini masalah yang paling penting ini di dalam kepercayaan ayahanda saya ini, Bapak Naibaho ini, begitu. Ya, mungkin nanti Bang Naibaho bisa menjawab itu untuk mencerahkan kami gitu loh. Ya. Karena pemikiran kami umat Islam itu Bang, Yesus itu manusia yang diberi kodrat kenabian, kerasulan, dibumbuhi dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Kemudian tidak ada kekuatan di dalam ajaran agama Islam yang bisa menjadi pondasi kemudian dijadikan oleh umat Islam sebagai dasar merubah kodrat Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan. Tapi Kristen adalah orang cerdas, orang pintar, orang yang memiliki kepiawaian di dalam mengelola sebuah masalah. Mungkin dari Kristen diwakili oleh Abang bisa menjelaskan ke kami ini, bahwa Yesus yang menyatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa itu ternyata mampu membuat dirinya menjadi Tuhan. Mungkin itu poinnya Bang, silakan. Saya nyimak. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Anda bertanya, ternyata mampu. Itulah inti daripada pertanyaan Anda itu. Ternyata Yesus mampu menjadikan dirinya Tuhan. Saya katakan secara inti jawabannya itu sama dengan bukan jawaban ya, bukan sesuatu yang jelas. Di dalam ajaran Kristen itu Tuhan itu memang Tuhan Esa. Ya, pada dasarnya juga Tuhan itu Esa. Semua agama apapun itu pada dasarnya Tuhan itu adalah Esa. Cuman di dalam setiap agama memahami Tuhannya itu
berbeda-beda. Ada yang mengimani menurut konsep ajaran tauhid, ada yang mengimani menurut ajaran oneness dan segala macam sabilian-sabilian itu. Tetapi saya di sini pada posisinya yang Tritunggal. Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, itulah Tuhan yang berkuasa, yang mempunyai eksistensi, 3 eksistensinya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang dia tertulis di kitab Matius, mungkin sudah sering dibaca juga itu. Yesus berkata kepada Simon atau Petrus, "Engkau Simon, di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku. Pergilah ke penjuru bumi." "Engkau Simon, di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pergilah ke penjuru bumi, ajarlah Injil, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadikanlah segala bangsa muridku." Jadi yang mengenal Tuhan itu, atau yang menjadi pengikut Yesus, itulah yang menerima baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapakah Bapa itu? Siapakah Putra itu? Siapakah Roh Kudus itu? Dialah wujudnya yang diperkenalkan dalam eksistensinya yang Putra, yaitu Yesus itu. Jadi jikalau Anda bertanya, dapatkah Yesus menjadikan dirinya Tuhan? Dia sudah Tuhan sejak semula, seperti yang dijelaskan pada kitab Matius itu. Entah Matius, saya lupa Matius berapa itu. Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah eksistensinya Tuhan Yesus yang kelihatan itu. Sehingga di manakah, kapankah itu? Memang pertanyaan Anda itu, dapatkah Yesus menjadikan dirinya Tuhan? Jelas dia sudah menjelaskan di situ. Karena bila tidak dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak dapat disebut murid Yesus atau tidak dapat disebut pengikut Kristus. Nah, karena sudah para pengikut Kristus itu telah dibaptis dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya tentu jelas bahwa Tuhan itulah Bapa, Yesus itulah Bapa. Oke, Pak Naibahu, stop dulu, kepanjangan, nanti yang nanggapin Muhammad. Oke, Bang James, silakan ditanggapin. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi intinya kan seperti ini tadi yang ditanyakan oleh Bang Zuma itu kan, bisakah Yesus itu menjadikan dirinya sebagai Tuhan? Nah, terus Pak Naibahu ini menggunakan ayat Matius kalau tidak salah pasal 28. Ya, sebelumnya kan dari apa yang Pak Naibahu sampaikan, saya menyimpulkan bahwasanya Bapak Naibahu ini berkesimpulan menganut Trinitarian, ya. Jadi bukan oneness atau yang lain, Trinitarian. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, jadi yang harus dibuktikan di situ yang pertama adalah pribadi yang pertama, Bapa itu Tuhan. Kemudian pribadi yang kedua, Yesus itu Tuhan. Pribadi yang ketiga, Roh Kudus itu Tuhan. Nah, itu semua ketiga-tiganya itu harus dibuktikan, semua harus punya landasan hukum di ayat di Alkitab Bapa, kan? Nah, kemudian yang kedua, ketiga-tiga personal itu satu hakikat. Nah, baru terbukti Trinitarian yang Pak Naibahu sampaikan. Nah, oke lah kalau masalah mengenai Bapa Tuhan itu tidak perlu kita masalahkan. Nah, jadi fokus kita ini Yesus itu Tuhan dan Roh Kudus itu Tuhan. Kemudian ketiga pribadi itu satu hakikat. Nah, 3 masalah ini dulu yang harus kita fikskan pada kesempatan kali ini. Nah, Yesus itu Tuhan dulu. Mana buktinya? Nah, tadi Bapak sampaikan di Matius pasal 28. Yang coba tunggu saya buka ya. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak menemukan di situ perkataan bahwasanya Anak itu adalah Tuhan dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Saya tidak menemukan.
Kemudian yang kedua, yang saya pelajari tidak pernah ada murid yang membaptis dengan model 3 baptisan ini, tidak pernah ada. Ya. Nah, jadi kan tadi tadi Pak Naibahu kan mengatakan murid Yesus itu mengikuti Yesus. Nah, ya, tidak pernah ada murid-murid Yesus yang membaptis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ini, yaitu dengan 3 nama ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada. Coba saya minta dulu buktinya. Jadi yang harus dibuktikan dulu dari ayat itu, buktikan Anak itu Tuhan dan Roh Kudus itu Tuhan. Karena saya tidak dapat di situ perkataan Tuhan di situ. Kemudian murid-murid yang membaptis dengan 3 baptisan ini. Terima kasih. Oke, saya jawab ini. Ya. Oke. Jadi sebetulnya tentang Tritunggal ini, baik secara Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sudah terlihat sudah tergambar secara tersirat. Ketika Yesus, Perjanjian Lama tidak ada Yesus ya. Ketika Perjanjian Lama, Tuhan menciptakan manusia itu lebih dahulu berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itulah perkataan Tuhan. Jadi, Tuhan itu sebetulnya sudah manusia terlebih dahulu secara penciptaan itu, bermain di kejadian itu. Hanya saja, kita jangan membersamakan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Adam. Yesus adalah manusia yang menciptakan. Sebab dialah yang berkata, Tuhanlah berfirman, baiklah kita manusia. Sebelum manusia diciptakan itu, baiklah kita manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Tuhan itu sudah terlebih dahulu manusia. Lalu diciptakannya lah, diambilnya lah di tanah, dibentuknya lah manusia. Itu yang terbuat dari berdebu tanah itu, lalu diberikanlah napas atau napas. Napas itu sama dengan kehidupan. Kehidupan itu sama dengan roh. Rohlah yang menjiwai. Jadi situ kan sudah ada 3 di situ. Tidak. Mohon maaf Pak, supaya tidak terlalu melebar. Saya tidak lihat itu. Kalau Bapak pindah ayat lagi ya di sini. Tadi kan pakainya ayat Matius 28. Terus Bapak pindah ke kitab Kejadian kan untuk membuktikan. Nah, kesimpulan saya berarti Matius 28 itu tidak membuktikan Yesus itu Tuhan sehingga Bapak berpindah ke ayat yang lain, yaitu kalau tidak salah Kejadian pasal 1 ayat 26 kan, yang dalam bentuk dan rupa kita kan. Nah, cuma di situ tidak ada lagi Pak, tidak ada kata Bapak di situ, tidak ada kata Anak di situ atau Yesus, tidak ada tulisan Yesus di situ, tidak ada juga tulisan Roh Kudus di situ. Nah, terus tidak ada juga di situ disebutkan ketiga person itu satu esensi. Nah, jadi belum bisa kalau seperti itu Pak. Mohon maaf, screen saya kelihatan ya atau tidak? Kelihatan. Nah itu. Jadi yang saya tulis ini intinya kan. Nah, jadi harus dibuktikan dulu ini. Father atau Bapa itu Tuhan harus punya landasan. Son atau Anak itu Tuhan harus punya landasan. Nah, Roh Kudus itu Tuhan harus punya landasan. Nah, 3 pribadi ini satu. 3 pribadi ini satu esensi. Nah, ini harus punya ayat semua ini. Mana dalilnya? Nah, kan jadi intinya seperti ini. Coba ayat yang lain Pak, yang bisa mencerahkan kami yang ada di sini. Oke, kalau kita berbicara tentang ketuhanan Yesus itu tidak bisa terlepas dari penggenapan. Semua kalau tidak ada nubuat, ya tidak bisa memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi karena ada nubuat, ada janji di Perjanjian Lama untuk yang ditepati di dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau mau berbicara hanya di Perjanjian Baru itu sifatnya
apa yang sudah dikaryakan berarti sudah semua tercipta. Intinya ayatnya mana Pak? Kami minta ayatnya begitu di sini. Yang menjelaskan tentang apa itu? Tentang Bapa. Ini tentang ini semua pertanyaan ini. Ini kan intinya ini. Oke lah, saya percaya kerja Bapa itu pada dasarnya itu. Ini enggak usah lah. Ini enggak usah ini. Yang Father is God, Bapa adalah Tuhan, enggak usah. Ini saja supaya waktunya lebih efisien. Yesus itu Tuhan, tolong minta buktinya. Yesus itu Tuhan. Dalilnya ya, dalilnya. Coba. Sudah dijelaskan itu kemarin di dalam baru saja hari Natal. Nah, silakan baca tentang kelahiran Yesus itu sudah tertulis setiap keempat Injil itu, baik Matius, Markus menulis tentang kelahiran Yesus. Nah, di situ juga Gabriel lah yang menjelaskan itu kepada para gembala. Hari ini lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Itu ayat itu kalau tidak salah ayat apa itu yang Pak Sugi ya? Jadi pakai ayat yang lain lagi nih. Lukas kalau tidak salah ya. Lukas 2 ayat 11. Oke, Lukas 2 ayat 11. Hari ini lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Nah, itu kan kata Tuhan di situ kan menurut terjemahan LAI kan. Nah, jadi kata aslinya itu kurios. Nah, yang harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan di situ, bukan Tuhan. Nah, kalau kata kurios ini banyak, bukan cuma Yesus saja yang pakai kata kurios ini. Banyak, yaitu misalkan bahkan kalau tidak salah setan itu juga menggunakan kata kurios di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Kalau tidak salah. Jadi terjemahan aslinya itu hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan, begitu Pak. Kurios, Yesus Kristus kurios di kota Daud. Nah, kalau kata kurios itu Bapak simpulkan itu sebagai Tuhan, maka bukan cuma Yesus yang Tuhan nanti Pak, akan banyak yang menjadi Tuhan sesuai dengan logika Bapak karena kata kurios itu, begitu. Coba saya kasih contoh dulu Pak ya. Nah, coba tunggu Pak. Jadi kata kurios itu dia ada di ya. Lukas tadi ya kalau tidak salah Lukas. Saya bisa ini. Iya. Ini di Matius 20 ayat 8. Itu juga ada yang menggunakan kata kurios. Ya. Nah, di 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Suami adalah kurios. Nah, berarti suami Tuhan juga kalau seandainya Bapak menggunakan parameter itu untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Kemudian di Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Nah, jadi tentara Romawi itu juga disebut kurios, Lord atau Tuan. Jadi tidak bisa Pak kalau menurut saya itu. Coba ayat yang lain. Enggak, begini masalah itu. Saya tuh paham yang Anda jelaskan itu, kurios-kurios itu sepertinya ya macam-macam itu pemahamannya itu. Itulah sebabnya dikatakan banyak Tuhan, hanya satu yang ilahi. Jadi sekarang ini berbicara Tuhan atau Yesus atau Tuhan ataupun Tuhan yang ilahi. Itulah yang dimacam. Nah itu ayatnya mana Pak? Itu ayatnya mana? Apa ya, hendaknya itu banyak Tuhan itu hanya satu. Itu saya ya kalau mencari ayat itu ya semuanya harus dibongkar. Siapa yang bisa dalam adu argumentasi? Oh berarti Bapak tidak bisa menunjukkan ya? Nah coba itu ini mohon maaf ini Pak ya, saya agak kelihatan seperti apa karena ini adalah hal yang terpenting yang harus Bapak temukan ya.
Karena ini masalah ketuhanan ini harus jelas hitam di atas putihnya, Pak. Tidak bisa kita bilang kira-kira tidak jelas, tidak bisa begitu. Karena ini masalah yang paling esensial di dalam kehidupan Bapak. Iya, sekarang yang ini aja, yang logika saja dulu. Coba, Anda beragama dari Islam, saya beragama Kristen, Hindu, orang India itu beragama Hindu atau Bali itu Hindu. Ya. Anda, apakah semua mengakui Tuhan itu Esa? Tetapi coba Anda jawab secara logika, apakah Tuhan yang disembah agama Hindu dengan Tuhan yang disembah agama Kristen dengan Tuhan yang Anda sembah itu sama atau tidak? Secara logika itu beda. Nah, sekalipun bukan masalah itu, Pak. Kami tidak mempermasalahkan itu. Yang kami permasalahkan ini apa yang Bapak percayai punya dalil atau tidak. Itu yang kami pertanyakan ini pada sore hari ini. Oke, kalau memang punya dalil, ya silahkan. Kami juga punya ayat lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agamaku, silahkan percayai. Cuma yang jadi permasalahan di sini dalilnya kami minta begitu. Ini yang tadi 3 pertanyaan saya ini, Pak. Ini jadi yang saya hapus ini ya, yang kurios ini karena belum kuat. Nah, jadi ini pertanyaan utama saya ini, Pak. Ini tidak perlu ya. Nah, ini saja ini. Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nah, saya tidak menjelaskan itu. Anda tadi sudah menjelaskan, sudah menerang-nerangkan itu kurios. Tuhan juga kurios, suami juga kurios. Ya. Apa dalilnya suami kurios? Apa itu? Itu kan hanya terjemahan itu apa itu? Bukan tertulis itu. Kalau tertulis di dalam Alkitab tidak ada suami kurios. Dan itu original aslinya, Pak. Original teksnya begitu. Waduh. Bapak tunggu, Bapak yang paling otoritas itu yang terjemahan, yang paling otentik itu yang terjemahan atau naskah asli? Coba saya tanya dulu. Loh, saya itu ya sudah yang bahasa Indonesia saja yang Alkitab. Itu kesalahan. Jadi apakah Bapak bisa menjamin kalau terjemahan dari Alkitab itu 100% benar? 100% saya tentu saja. Itu sebabnya saya. Bagaimana buktinya? Dari mana buktinya Bapak bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, saya singkat saja, tidak ada yang saya ketahui satupun yang tidak kontradiksi lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini saya sedang membantu Bapak ini. Saya sedang membantu Bapak ya. Nah, ini saya sedang membantu Bapak. Kan tadi kurios yang lain itu kan yang tentara Romawi disebut kurios. Bahkan kalau tidak salah setan juga disebut sebagai kurios kan. Nah, otomatis Yesus itu tidak boleh diterjemahkan sebagai Tuhan di situ. Karena konsekuensi logis yang akan Bapak peroleh, orang-orang selain Yesus itu harus Bapak terjemahkan sebagai Tuhan juga, karena katanya sama-sama kurios, Pak, begitu. Saya tidak paham kalau untuk menjabar-jabarkan kurios, seperti yang Anda jelaskan itu, suami juga disebut kurios. Iya, karena begitu, Pak. Jadi saya tunjukkan saja ini begini ya. Oke, saya tidak menyangkal itu ada, tetapi saya kan tidak menyimani yang seperti itu. Yang itu Tuhan itu diterjemahkan sebagai Tuhan itu kan membias sebetulnya itu. Tetapi esensinya tadi itu untuk menjelaskan Yesus itu bagaimana sebagai Tuhan. Ya jelas itu, kalau saya menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami, ya itu akan kena amburadul. Ya, yang tidak Bapak ada. Pahami saja, yang Bapak pahami kalau seperti itu. Yang Bapak pahami. Sudah yang saya pahami itu, sudah saya katakan. Sebab Tuhan juga sudah berkata kepada iblis itu ketika diusir dari Taman Firdaus, kelak seorang anak manusia yang lahir dari keturunan wanita akan menginjak kepala si ular tua. Nah, siapakah yang sanggup menginjak kepala si ular tua di muka bumi ini? Yang manusia. Tetapi itu nubuatan Daniel ya, kalau tidak salah itu ya. Enggak, kejadian itu. Jadi ketika iblis diusir dari surga, ya. Kan Tuhan sudah berkata kepada iblis itu,
Ya. Orang anak manusia yang lahir dari keturunan wanita. Dari Yesus itu bukan dari keturunan laki-laki karena dia bukan genetika. Iya. Terus kata Yesus Tuhan di mana di ayat itu? Itu kan cuma ramalan biasa, Kak. Oke lah saya akui kalau memang ayat itu ada, kan? Nah, terus dia sebagai manusia itu apa, Tuhan atau nabi? Kan itu lagi harus ditanya lagi itu kalau begitu. Oke lah, nanti itu memang sering pertanyaan itu ya. Sekarang begini saja, saya tambahkan lagi. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya lah manusia itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Anda tidak bertanya, Tuhan, Engkau berkata atau Engkau berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupamu, mana buktinya Tuhan? Nah, sebagai orang Kristen, sebelum bertanya, sudah dijawab oleh Yesus, yaitu pada penggenapannya pada diri Yesus Kristus. Tetapi Anda tidak bertanya itu kepada Tuhan Anda. Tapi memang kalau beda penciptaannya di dalam kitab Anda. Tetapi ini dalam Alkitab, firman itulah yang kejadian itu berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini harus ditanya, harus ditagih kepada Tuhan itu. Ya Tuhan, Engkau menciptakan manusia, Adam itu serupa dan segambar. Buktinya mana? Nah, itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan, tetapi Anda tidak menerima. Ya, itu salah Anda. Tetapi bagi yang percaya dengan Alkitab, bahwa Yesuslah Tuhan itu yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Nah, mana kata Yesus di sini, Bang? Coba ini saya sudah share screen lagi, ini ayatnya kan, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 kan. Nah, mana kata Yesus Tuhan di sini? Mana? Coba tolong dijabarkan kepada kami. Sebentar dulu, ini ada yang keliru dalam apa yang ada. Di kitab Kejadian itu belum ada manusia. Tidak perlu diperkenalkan namanya Yesus di kitab Kejadian. Diperkenalkan pun tidak ada yang mendengarkan. Jadi itu baru firman, baru awal mulanya. Berarti jangan pakai ayat ini, ayat yang lain yang lebih jelas. Iya dong. Oke, ada juga di kitab Bilangan, di situ ditulis juga, Tuhan bukanlah manusia. Ia berbohong. Nah, oke, boleh. Dilanjut ayatnya, tidak berhenti di situ, Pak. Dilanjut lagi itu. Bilangan 23 ayat 19 itu dilanjut lagi, jangan berhenti di situ aja. Tidak masalah. Ya, silakan lanjut dulu coba. Nah, sekarang ganti lagi nih Bilangan 23 ayat 19 ya. Oke. 26 ayat Bilangan 26 kalau tidak salah itu. 23 Pak, 23 ayat 19. Betul Pak, betul Pak Sugin. Saya tidak ragukan hafalannya Ustadz Sugi ini. Ini kata-katanya begini. Tuhan bukanlah manusia. Iya, itu Bilangan 23 ayat 19, Pak. Ulangan. Tidak usah ragukan Pak, hafalannya Ustadz Sugi, tidak usah diragukan. Nah, kalau di Bilangan itu apa kata-katanya? Coba share apa itu? Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, ini kan? Terus kelanjutannya, masa cuma berapa 3 kata aja? Tuhan bukan anak manusia. Terus? Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Terus? Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Terus, apa yang bisa kami simpulkan dari ayat ini? Nah, berarti coba, apakah ya ini harus mengambil analogi, mengambil perbandingan tentunya. Jika saya bertanya kepada Allah SWT, apakah dia manusia? Bukan. Ya tidak. Oke. Saya lagi Pak ya, boleh ya? Nah, sekarang saya tanya Bapak. Saya tanya. Yesus manusia bukan? Manusia bukan. Nah, jelas. Di sini ini saya lingkar ya. Nah, Allah bukan manusia. Jadi kesimpulannya apa Pak dari sini coba? Allah Yesus manusia. Bukan manusia. Berarti Yesus manusia. Berarti apa? Coba simpulkan. Oke. Nama Yesus belum tertulis di kitab Kejadian. Bukan masalah itu, Pak. Lama. Bukan itu.
Ya, bukan itu. Nah, ini saya tulisannya supaya lebih jelas lagi ya. Saya tulis saja. Saya lebih suka model begini anunya Pak supaya lebih jelas. Premis 1 ya. Allah bukan manusia. Allah berarti Yesus bukan Allah karena Yesus manusia, kan begitu. Ya. Nah. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus manusia bukan Pak? Yesus Tuhan. Ya, Yesus manusia bukan. Manusia. Iya. Nah, itu menurut ayat 1 ini apa? Iya, memang Allah bukan manusia, tapi Yesus ya Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Ya, Yesus Tuhan kami. Tuh, coba jelaskan dulu ini. Lo kok gak ganti terangkan? Nah, ini itu kesimpulannya. Kalau konteks ayat ini begini, bahwa Allah bukan manusia dalam kaitannya sifat-sifat perbedaan Allah dengan sifat-sifat perbedaan manusia. Itu tambahan apa saja itu? Bukan, tidak begitu tulisannya. Itu kalau secara kontekstual itu pengertiannya. Nanti baca dari ayat pertama itu. Mulai dari ayat pertama sampai 19. Itu begitu pengertian pemahamannya. Jadi ketika Allah punya sifat, dia tidak pembohong, manusia itu punya sifat pembohong. Kalau Tuhan punya sifatnya itu jujur, manusia itu tidak jujur. Itu pengertian perbedaan bahwa Allah itu bukan manusia. Kalau begitu tulisannya jangan begitu Pak. Tulisannya itu sifat Allah bukan sifat manusia. Kalau begitu. Iya. Berbicara tentang sifat kan harus dijelaskan. Cuma di sini di ayatnya bukan sifat Pak. Tidak ada tulisan sifat di ayatnya. Di ayat iya kan penjelasannya itu arahnya kan ke sifat. Tidak. Di ayatnya apa? Allah bukan makanya manusia. Makanya baca selanjutnya. Sebentar terangkan. Ini Pak Naibaho kan minta ayat yang ini bilangan 23:19 ya. Iya, biar Pak Naibaho dulu. Ya, sebentar ya terangkan nanti kita lanjut. Silakan Pak Naibaho. Oke, begini penjelasannya itu. Pada manusia itu sebetulnya ada dua. Satu manusia ciptaan, satu manusia pencipta. Manusia yang sesungguhnya ialah Tuhan itu sendiri, seperti kita Kejadian. Tidak mungkin Pak Naibaho, tidak mungkin ada manusia pencipta. Coba lihat ayatnya ini, Allah bukan manusia. Berarti tidak mungkin ada manusia pencipta. Bang Jem, biarkan aja dengan Naibaho, nanti kita counter. Monggo Naibaho. Nah, dalam pemahaman kita Kejadian itu, baiklah kita menciptakan manusia. Itu sudah dikatakan Tuhan dulu, belum tuh manusia diciptakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti sudah ada manusia yang sesungguhnya. Manusia yang menciptakan itu, yang berfirman itu, itulah firman itu, itulah manusia yang sesungguhnya. Lalu difirmankannya lah sesuai dengan firmannya itu. Diambilnya debu tanah. Nah, debu tanah itu manusia juga, yaitu Adam. Itulah manusia ciptaan yang serupa dengan segambar dengan firman itu. Itulah manusia ciptaan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu, ya dialah yang menggenapi katakan itu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jikalau Anda bertanya kepada firman itu, Tuhan, Engkau menciptakan manusia menurut gambar dan rupamu, mana buktinya? Itu sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi gini. Tadi kan di Kejadian. Sekarang barusan Bapak ngomong bilangan ya Pak Naibaho. Ini coba menurut Pak Naibaho bilangan 23:19 ini bagaimana? Itu. Nah, itu oke. Yang itu tadi kaitannya kepada Yesus. Pernahkah Yesus berdusta? Jawabannya juga tidak. Sebentar Pak Sugi, biar nanya Pak Sugi. Monggo, silakan. Kalau Bapak bertanya, Kalau Bapak bertanya pernahkah Yesus berdusta, ya saya jawab pernah. Nanti saya tunjukkan. Saya ulangi lagi. Silakan ditunjukin. Sebentar ya, Pak. Silakan gimana Pak Naibaho? Nanti kita tunjukkan ya bagaimana apakah Yesus pernah berdusta itu ya. Ya Pak Naibaho. Ini persoalannya. Pernahkah Yesus berdusta, berbohong? Oke. Pernah. Jawaban Muslim pernah. Oke ya, nanti kita. Nah Pak, banyak bohongnya Pak. Pernah Pak. Oke, sebentar Bang Andi. Nanti silakan, mau dijawab dulu bohongnya bagaimana Pak Naibaho? Nah, kalau Anda berjawab berarti dia bukan manusia. Berarti apakah Allah itu manusia? Bukan, berarti Allah SWT yang berbohong itu.
Loh, gimana sih? Kalau bukan manusia, Kan Bapak sebentar Bang Andi, Pak Sugi. Kan Bapak bertanya apakah Yesus pernah berbohong, Pak? Jawaban Muslim pernah. Yesus kan? Seharusnya Anda minta bukti. Allah. Tetapi dalam konteks itu, konteks ayat seluruhnya, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. satu-satu, Nah Pak. iya, tapi Kita- kalau Yesus ini pernah berdusta, berarti dia bukan Allah. Dan kita buktikan kalau Yesus itu berdusta, bagaimana? Sekarang saya tanya, apakah Allah seperti manusia? Bukan. Bukan, berarti dia berdusta. bukan. Kenapa? Tunggu. Kenapa kami harus pakai kitab suci Anda untuk menjadi parameter kami, untuk menjadi tolak ukur agamanya kami, begitu? Nah, kesitulah dikatakan itu ada Tuhan yang tidak manusia. Berarti Menurut begini aja deh Pak, panjangan. Bapak Tuhannya manusia apa bukan? manusia. Manusia. Ya. Udah itu jelas itu. Tuhan Anda manusia. Jadi sekarang apakah Anda mengakui kalau Pak Naibaho menyembah manusia? Jangan nanti kamu Kalau cara begini. Anda tanyakan, kalau Tuhan Pak itu manusia. Naibaho mengakui nggak kalau Anda menyembah manusia? Itu aja. Nah, ini tentang menyembah atau Kan apa? Anda ini? Tuhannya Perkaranya manusia. Anda menyembah Tuhan apa enggak? Sekarang yang dibahas Enggak. itu Anda menyembah. tadi mengatakan Tuhan Anda manusia. Anda menyembah Tuhan apa bukan? Oke, saya tanya dulu. Ini pembahasan Anda itu menyembah sudah masuk. manusia. Anda menyembah Tuhan apa tidak? Apakah Allah seperti manusia? Anda atau menyembah tidak? Tuhan apa tidak? Kok lari ke sana Tidak, ngapain? Bang Andi, sebentar Bang Andi. Oke, gini, Bang Naibaho, fokusnya. ini kan, ya, bentar. Pak Naibaho ini kan bilangan ini ya, betul kan? Bahwa Yesus tidak pernah berbohong. Kami menjawab, pernah. Yesus pernah berbohong. Betul ya? Silakan tunjukin. Nah, oke. Silakan Pak Sugi. Saya tunjukkan ya. Boleh ya? Silakan, Bang Bima. Ya udah, guru saya Oke. aja dah. Ya, harus Guru setuju saya ya. aja. Coba buka gospel Anda. Lihat di dalam Lukas 24. Ayat 46. Nomor 46. Ya, sudah buka. Di situ diterangkan ada tertulis demikian kata Yesus. Mesias harus Ulang Lukas menderita berapa? dan- Lukas berapa? Lukas 24 nomor 46. Coba lihat Ternyata- tidak. Ya. Oh, nggak bisa menahan diri ini. Pegangan yang kuat, Pak. Ya. Silakan. Udah ya. Yesus berkata, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di dalam kitab Mazmur dan kitab Nabi-Nabi Ya, artikan dan dulu juga nih, di artikan dalam dulu Taurat nih. Musa. Mana di sini berdusta? Nah ini ditanyakan Ini. di mana ada tertulis. Ya, katanya ada tertulis di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana di Taurat? Tunjukkan pada saya sekarang. Ayo. Teneng. Teng. Nah, kalau Ayo. nggak ada berarti apa tuh? Yesus Yesus Bohong. pembohong. Ayo tunjuk Pak. Itu. Pak Naibaho silakan ditunjukkan ayatnya di Taurat, Mazmur atau di itu kitab para nabi, silakan. Di Anda itu tidak paham ternyata ya. Jangan bilang-bilang tidak paham begitu Pak, biarkan penonton. Pak, bentar Bang Jaim. Kalau dia paham tunjukin dong. Gitu kok ya. Mana Kalau ada paham, tunjukin. mana ayatnya di situ disebut berdusta? Aduh, Ada ini tertulis. Bapak ini gimana sih? Kan Nggak Yesus apa-apa, mengatakan ada tertulis. Kalau Nah, tidak ada ada tertulis. tertulis, Ada kalau tidak tertulis ada apa? tertulis, Ada tertulis apa? Ayo, dengar. Berdialog Ada dengan baik. tertulis apa? Kalau tidak ada tertulis Ya. bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, Ya. berarti Yesus ini berbohong. Ada kok Katanya, tertulis kok. di mana tertulis di Taurat? Nah, Coba di lihat Taurat aja nih. dulu. Lihat Mana? nih kisah rasul. Di Taurat. Di Taurat bukan di kisah Rasul. Kan Di tidak Taurat tidak dikasih tahu di situ disebut di Taurat. Ada tertulis. baca nomor 44-nya. Baca Di sendiri. nomor 44-nya baca. Suruh baca Mana? sendiri. Dia suruh baca Mana? sendiri, silakan. Wah, Dia enggak mau pernah baca sekolah sendiri. minggu ini kayaknya nih Bapak ini. Pak Naibaho coba baca sendiri Pak, supaya Bapak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Coba Pak. Inilah Nomor 44. perkataanku. Ya, nih baca, dengar ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi Digenapi. semua yang ada tertulis tentang Tertulis. aku
dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, itu apa semua itu? Apa semua itu? Baca dulu Pak, biar paham. Ya, itu, Pak. Yang semua itu apa? Semua yang digenapi itu apa? Baca dulu Pak, baca dulu. Yang ada tertulis itu yang mana? Semua apa yang digenapi semua? Enggak perlu semua, enggak perlu semua. Yang tertulis tentang Mesias bangkit pada hari ketiga aja. Semua yang digenapi? Enggak usah semua. Bangkit di antara orang mati aja dulu, ada enggak? Enggak, apa semua yang mau digenapi? Berarti Anda mengikuti cara berbohongnya Yesus. Jangankan semua, satu aja nggak bisa nunjukin. Gini aja. Apa di situ ditulis tentang semua akan digenapi? Ada tertulis. Ada tertulis. Demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tunjukkan coba, di mana tertulis? Di Kisah Rasul dia udah bangkit pada hari ketiga. Nenekmu kiper. Jadi kamu aja nggak paham. Kamu zaman Yesus sudah ada kitab. Kamu aja nggak paham ayat ini. Gini aja Bapak, terangkan dulu ayat ini maksud Bapak apa? Terangkan Pak. Tertulis. Ya. Coba apa maksudnya ayat ini Pak? Apa maksudnya? Oke, biar kalian belajar pintar dengar ya. Silakan Pak, bikin pintar kita Pak. Silakan Pak. Oke, jadi dengar ya. Emangnya zamannya Yesus sudah ada kitab para rasul? Dengar dulu Sugianto, si Sugianto ini yang dulu Sugianto. Kalau dikatakan ada tertulis, berarti sudah ditulis. Sementara pada zaman Yesus tidak ada kisah para rasul. Dengar dulu Sugianto, dengar dulu. Ya silakan Pak. Dengar dulu Sugianto ya. Silakan bikin pintar kita Pak. Jadi gini ya, ayat 14 saya kasih tahu sama kalian ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Garis bawahi, perkataan siapa ini? Perkataan Yesus. Ya. Silakan Pak. Ya. Nah, itu dulu. Nah, apa perkataan Yesus itu? Dia sudah pernah berkata. Apa perkataannya Pak? Baca aja Pak. Apa perkataannya? Dengar dulu. Dia sudah pernah berkata saat Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ya. Apa perkataannya? Nah, makanya dengar, sabar dulu. Aduh, sabar, subur. Nah, dengar ya. Yakni bahwa harus digenapi semua. Lihat ya. Harus digenapi semua. Berarti ada kata semua. Lihat ya. Yang tertulis semua pertama, yang tertulis kedua ya. Mengenai apa? Mengenai tentang aku. Kata aku itu siapa itu? Yesus. Pintar Sugianto. Nah, terus mengenai Yesus itu akan digenapi dan harus digenapi. Yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus akan digenapi tentang aku. Di mana? Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Oke. Nah, kitab Taurat Musa dan kitab Taurat Nabi-Nabi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga baru kitab Mazmur. Terus. Jadi ada 3 di situ dituliskan. Yang pertama Taurat Musa. Sekarang tugas Bapak. Kitab Nabi-Nabi. Di situ mana Pak? Dengar dulu, sabar. Ya, cepat Pak, cepat Pak. Ya, sabar. Ya, udah. Di situ ditulis terus di mana? Di kitab Musa, Taurat Musa, kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lihat ya. Oke, titik. Titik ya. Titik dulu. Sebentar, Pak terangkan. Titik, oke. Ya, titik. Sekarang coba terangkan, Pak terangkan sebentar. Pak terangkan coba di kitab mana yang tertulis itu? Dengar, ya makanya itu ke situ kita pertanyaannya. Mana? Coba. Iya, makanya. Saya mau tanya sama kamu, di dalam tulisan ayat 46 ini dikasih tahu nggak dari kitab Taurat, dari kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur tentang apa yang dikatakan oleh Yesus?
Dikasih tahu di ayat 44-nya, Pak. Jangan dulu ke 44. Oh, ini nggak bisa dipisahkan. Ini gimana sih? Anda ini kok main penggal-penggal? Dengar dulu. Kalau ketemu dengan Muslim itu tinggalkan dulu. Dengar dulu. Jangan Anda yang mau didengar. Anda yang harus dengarkan saya. Dengarkan saya. Ganti nama akun Anda menjadi kaburkan, jangan menjadi terangkan. Karena Anda mengaburkan apa yang tertulis. Di nomor 44 diterangkan, ya semua yang ada tertulis tentang aku. Oke? Di mana tertulis tentang Yesus? Di Torah, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Apa di antaranya yang tertulis? Mesias menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini kita sedang berbicara mengenai bohong tidaknya si Yesus. Untuk tidak kita akui bahwa dia itu pembohong, cari di mana di Torah, di mana di kitab Nabi, di mana di Mazmur tertulis ada Mesias mati dan bangkit di antara orang ketiga pada hari ketiga. Orang mati pada hari ketiga? Itu ada nggak tertulis? Itu. Nih, contoh, bentar Bang. Contoh, iblis lebih jujur. Ketika di dalam Lukas 4 dia terangkan, ada tertulis. Gurunda, baca dulu Gurunda. Apa di situ disebut? Sabar, dengarkan. Apa? Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 itu nggak ada iblis di situ. Nggak ada iblis di situ. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Nggak ada iblis di situ, Gurunda. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bang Jol. Terangkan bisa dengar dulu nggak? Terangkan bisa dengar dulu nggak supaya enak diskusinya. Iya, makanya saya tadi dengerin dulu. Anda tidak akan dianggap benar hanya karena ngotot pada bahasa Indonesia nggak ada. Si Gurunda lari-lari si Gurunda. Saya kasih kamu keterangan dulu aja terangkan nanti kita bahas. Enggak, jangan di-framing dong, jangan di-framing. Kontekstual. Ini kalau Anda berbicara mengenai kontekstual, ini yang sedang saya sajikan. Dengar dulu. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa malaikat akan menatang Yesus di tangan mereka supaya Yesus tidak terantuk kepada batu. Itu kata iblis. Benar tidak ada tertulis. Ternyata cek per cek di 91, nomor 11, nomor 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti iblis tidak bohong. Benar-benar ada tertulis di kitab Mazmur. Sekarang kita cek Yesus. Ketika dia mengatakan ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya itu? Ternyata tidak ada. Berarti Anda sudah membuktikan bahwa Yesus pembohong. Kesimpulannya, Yesus berdasarkan kitab Anda adalah pembohong, pendusta. Sekarang kembali kepada jangan asumsi Gurunda, jangan asumsi. Oke, teman-teman, kita sudah buktikan bahwa menurut kitab Kristen Yesus pembohong. Kembali ke Sekarang saya. Gurunda jangan takut, jangan kalap Gurunda. Ayo sekarang saya ya, dengarin. Jadi gini. Ini hanya ingin membuktikan pernyataan Anda bahwa Yesus bukan pembohong. Kita sudah buktikan secara kitab Anda, Gurunda. Yesus pembohong. Sekarang kembali ke tema utama, James dengan Garinda. Bisakah Yesus menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Silakan. Garinda, jangan kalap Garinda. Gurunda, sorry. Udah. Biar saya jelaskan dulu. Bang Andi, mana Andi? Terbukti Yesus pembohong sudah. Ya udah, biarkan aja. Belum. Panai Baho dengan James monggo. Belum jelas. Ya sudah, nanti Bapak bisa nerangkan setelah terang benderang ya Pak. Monggo, Panai Baho dengan Pak James. Monggo lanjut. Oke, dari kitab tadi bilangan itu ya, bukanlah manusia sehingga ia berbohong. Jadi Tuhan itu haruslah manusia, tetapi tidak berbohong. Nah, itulah kegenapannya. Bagaimana? Tunggu Pak, tunggu. Tuhan bukanlah manusia, jadi Tuhan harus manusia. Bagaimana itu? Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berbohong. Tetapi kalau ada Tuhan yang manusia berbohong, dia bukan Tuhan. Dilepas dong. Tetapi Tuhan itu haruslah manusia, tetapi tidak berbohong. Begini Pak, kapan Anda menuliskan Tuhan itu manusia, secara otomatis akan menyalahi bilangan 23 ayat 19 Pak. Kapan Anda mengatakan itu? Kapanpun, menit keberapapun, detik keberapapun, Anda akan menyalahi ayat Anda sendiri. Karena di 23 ayat 19 bukan manusia, jelas itu hitam di atas putihnya.
Iya, itu dimaknai. Jadi itu dijelaskan di situ apa yang ingin terkandung di dalam bacaan itu. Tuhan bukanlah manusia sehingga stop. Ya, Tuhan bukan manusia. Nah, sekarang Yesus manusia bukan? Bukan Tuhan, Allah bukan manusia, bukan Tuhan disebut Allah bukan manusia. Udah tadi dijawab itu Tuhannya manusia kok. Tadi udah dijawab. Oke lah, Tuhan itu atau Allah. Bau sudah menjawab tadi Tuhannya adalah manusia. Jangan dibantah. Resen nggak boleh. Udah menjawab tadi, Nai Bau menjawab Tuhannya adalah manusia, udah. Apalagi? Emang Tuhan kami manusia, tapi Allah itu bukan manusia. Ada di situ kata bukan. Tuhan bukan manusia sehingga ia berbohong. Jangan di-mute dong. Dua mengaku dia Tuhannya manusia, apalagi mau dibahas? Allah bukan manusia. Berarti Yesus bukan Allah Tuhan, kan gitu. Bukan Tuhan Yesus bukan Allah dong. Di ayat itu bukan Tuhan tapi Allah. Iya, berarti Yesus bukan Allah gitu loh. Salah kamu, nggak ada di situ. Oke. Mungkin akan diluruskan dengan Pak Arjuna. Silakan Pak Arjuna, luruskan itu Pak Naibo, monggo. Satu-satu. Kita gunakan Allah. Silakan Pak Arjuna. Allah bukanlah manusia. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Masakan ia berkata-kata tidak dilakukannya atau berfirman tidak ditepatinya. Nah, jadi ada di situ menjelaskan dua Tuhan. Ada secara tersirat ada dua Tuhan di situ. Ada Tuhan yang berbeda. Oke, Pak Naibahu, bentar. Saya tanya sama Bang Arjuna. Betulkah Tuhan itu harus manusia seperti kata Pak Naibahu? Silakan Bang Arjuna. Aku nggak menjawab pertanyaan itu. Aku cuma mau menjelaskan kata kurios. Nggak mau menjawab ya. Kenapa takut Pak? Kenapa takut? Bentar, aku mau menjelaskan kata kurios. Boleh nggak? Saya tanya sama Anda, kalau nggak mau jawab ya udah nggak usah ngomong. Saya tanya sama Anda karena rekan Anda tadi mau menipu saya bahwa Tuhan itu harus manusia. Nah, bagaimana pendapat Anda? Anda juga Kristen, apakah betul Tuhan harus manusia? Silakan. Kalau saya yang berkata, harusnya saya yang menjawab itu ke saya. Ya, karena begini Pak, setahu saya, kalau ada satu pertanyaan ditanyakan kepada 10 orang Kristen, 10 orang Kristen, maka kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda-beda. Kata siapa itu salah. Oke, sekarang kita tanyakan kepada Pak Arjuna. Yesus itu Tuhan kami. Yesus. Terangkan bentar. Sekarang kita buktikan, Pak Arjuna, bagaimana? Benarkah Tuhan harus manusia? Ayo jawab. Selamat sore dulu semuanya. Ya, selamat sore. Jawabannya jadi begini. Tadi membahas soal kata Tuhan atau Tuhan ya. Bukan itu Pak, Tuhan Anda manusia atau bukan? Itu pertanyaannya. Bukan itu Bang Andi, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya Tuhan harus manusia. Islam aja pertanyaannya beda-beda, aneh-aneh nggak? Tuhan itu bukan manusia, tapi kalau Tuhan mengambil rupa manusia, bukan berarti Tuhan itu adalah manusia. Berbeda perjawaban. Jelas. Jadi Alkitab menjelaskan Tuhan mengambil rupa manusia. Kalau Tuhan mengambil rupa manusia, itu ilmu dari mana lagi, Demian? Kau dapat ilmu dari mana? Manusia tersebut. Siapa yang mengajarkan kamu ada Tuhan bentukan baru dalam rupa manusia? Ya, nenekmu yang mana yang ngajarin? Dalam di mana? Kejadian 18 Tuhan turun menjadi manusia. Ya. Ayat mana? Ya. Ayat 1 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat kedua Abraham melihat ke atas, ada 3 orang datang kepadanya. Ada 3 orang. Di dalam rumahnya. Ada 3 orang. Yang mana yang Tuhan di situ? 3-tiganya berfirman kepada Abraham. Di situ jelas Tuhan. Ya, pertanyaannya Bang Juma, ada 3 orang di situ. Ada 3 orang. Yang mana yang Tuhan di situ? Salah satunya adalah Tuhan. Yang mana? Salah satu dari 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Satu. Jangan ribut. Terangkan lu sama gue deh, terangkan pindah room yuk. Jadi saya meluruskan kepada para muslim semua yang ada di sini bahwa terangkan lu pindah room sama gue, rumah di Selebes, ayo sama gue. Kamu anak TK kamu. Ayo. Enggak berani. Mau nggak? Andi Selebes ngajak kamu pindah ke rumah di Selebes berdua, mau? Sore. Ayo.
Berdua. Tiga orang menampakkan diri kepada Musa. Yang mana Tuhannya di situ? Sebentar Bang Juma, izinkan saya ajak dulu nih satu orang pintar nih. Terangkan berdua sama Andi Selebes di rumah Andi Selebes, berdua sama kita. Saya habisin, ayo. Secara resmi nih diundang. Ayo. Itu ada. Oke, Adinda James. Ajarin cara pindah, ajarin. Adinda James dilanjut tema yang tadi. Silakan. Ya, izinkan dulu saya ajak dulu pindah ini orang. Ayo. Mau pindah nggak? Jangan rebutan. Ya mau pindah nggak berdua sama gua? Ayo. Nggak ada nyalinya Bang Andi, udah diterusin aja. Ya, lu diem ya. Gua tantangan gue lu nggak mau tanggapi, lu diem. Yang lain silakan. Begini, saya mohon maaf ya. Kan dari tadi. Ayo, di sini kita berdua, Selebes. Di sini kita berdua, ayo. Lu diem, pindah kita di rumah di Selebes, ayo. Nggak ada saksi di sana, ayo pindah. Buat tema di sini, Andi. Kita buat tema di sini, ayo. Ya, ayo, di sana kita pindah. Gini. Ayo. Habis tema yang ini, ya betul. Habis ini baru Bang Handi dengan si kabur tadi. Ya, oke, ayo lanjut. Nah, begini deh supaya diskusinya berjalan dengan lebih bagus tadi. Jadi saya dulu karena banyak yang baru masuk ini enggak tahu apa yang terjadi di dalam, langsung main-main serobot. Nah, jadi yang saya tanya itu seperti ini. Ini kan pertanyaan paling fundamental ini. Tunggu ya, saya share screen dulu supaya terarah yang tadi apa yang saya tanyakan ini. Nah, buktikan dulu ini. Kalau masalah Bapa itu Tuhan, enggak usah, tidak perlu. Nah, ini saja. Saya cuma minta 3 ini. Son atau Yesus adalah Tuhan. Coba buktikan, mana dalilnya. Kemudian ini, Roh Kudus adalah Tuhan, mana dalilnya. Kemudian ketiga pribadi itu satu esensi, mana dalilnya. Itu saja yang saya mau tanya tadi. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Silakan. Naik bahu, bro. Demian lu diam. Naik bahu, bukan demian. Lain diam ya. Itu sudah Tuhan yang Esa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti yang diajarkan di Matius itu. Itulah Tuhan yang Esa itu. Buktinya mana? Buktinya tidak ada di situ kata-kata kalau tiga-tiga itu Tuhan, tidak ada. Itu kan sudah yang itu gimana ya, kalau menjelaskan tidak ada Tuhan, kita berbicara apa sebetulnya ini? Harus begini Pak, harus ada hitam di atas putihnya Pak, harus ada yang jelasnya supaya Bapak bisa menyimpulkan. Kalau seandainya tidak ada jelasnya, bagaimana cara kami percaya kepada Bapak begitu? Tadi sebetulnya sudah saya coba mulai dari kejadian. Bapak coba, saya bantah terus. Putus sehingga penjelasannya tidak tuntas. Nah, jadi saya ngambil garis kesimpulannya saja. Kalau sudah mengenal, pertama kita kenal dulu bahwa Tuhan itu ada, sudah dijelaskan di situ. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Buktinya apa? Harus ada buktinya itu. Nah, buktinya itu Yesus. Itu yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan ini saya blok ini. Yesus ada Tuhan, mana buktinya? Itu yang saya tanyakan. Itu dulu satu-satu. Yesus adalah Tuhan. Buktinya mana? Itu dulu. Yang lain diam biar Pak James sama naik bahu. Enggak, gini aja, ganti orangnya aja. Enggak usah diam dulu, jangan ngatur di sini Demian. Silakan James sama naik bahu, silakan. Jikalau Yesus itu sebetulnya namanya itu baru dikenal di kitab Perjanjian Baru. Kalau Anda mencari nama Yesus di kitab Perjanjian Lama tidak ada. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, nama Yesus itu harus di Perjanjian Lama. Tetapi kalau bagaimana Yesus itu bahwa itu Tuhan, ya tentunya ada nubuatnya. Jadi nubuatannya tentang ketuhanan Yesus itulah yang diselidiki bahwa dia memang Tuhan. Kalau tidak ada nubuat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan dari mulai kitab Kejadian, semua kitab para rasul. Mana? Saya minta mana ayatnya. Nah, itu sudah saya katakan tadi. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Percayakah Anda ayat itu? Menciptakan. Maksudnya begitu apa? Coba jelaskan. Jelaskan ayat itu sehingga Bapak bisa menyimpulkan Yesus adalah Tuhan dari ayat itu. Coba. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan firmanlah Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Terus hubungannya dengan pertanyaan saya? Nah, itu sekarang dibuktikan dulu bahwa itu benarkah Tuhan itu sama dengan rupa manusia?
Nah, kalau benar, apa buktinya? Yaitu buktinya Yesus. Dia penggenapannya itu. Ya, dari mana? Dari mana Bapak bisa menyimpulkan seperti itu? Ayatnya mana? Artinya Yesus Tuhannya dia ini diciptakan. Ya. Itu maksudnya. Itu penggenapan dari mana? Makanya Anda memang tidak di kitab Anda kan tidak ada nubuat, jadi Anda tidak. Loh, itu bukan nubuatan loh Pak. Saya luruskan tadi mengatakan baiklah kita ciptakan manusia. Benar nggak? Ya, berarti Yesus diciptakan atau sang pencipta? Di Al-Quran nggak ada nubuat ya? Lu diam dulu, terangkan. Lu pindah sama gua deh kalau mau. Ayo, Rumani Silebes, lu diam dulu. Yang diimani Kristen itu ada dua. Kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi itu semuanya perjanjian. Nah itu baik itu kitab Kejadian semua itu sifatnya perjanjian, janji Tuhan kepada manusia. Jadi kalau terus mana perkataan di situ bahwasanya manusia itu akan menjadi Tuhan, mana? Itu yang kami tanyakan itu. Balik Bang, mohon maaf kebalik, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Yang lain diam, biarkan Bang, biarkan dia berdua dulu. Kalau yang lain diam, saya pamit dulu deh. Iya Pak Jason, silakan. Iya. Silakan Pak James sama Pak Baho. Tadi itu belum selesai nih. Ini saya belum pindah ke tangga kedua, belum pindah ke tangga ketiga ini. Masih di tangga pertama terus saja dari tadi. Jadi saya moderatorin ya. Yesus is God. Mana dalilnya Pak? Yesus itu Tuhan. Yaudah, mana saya jawab dulu ya. Terangkan diam. Saya jawab dulu ya. Sama Naibaho, lu sama gua nanti. Iya, biar saya jawab dulu. Kecuali kalau Naibaho udah minta ampun baru. Naibaho masih ampun apa bagaimana? Bisa enggak diatur ini ya? Iya. Kalau memang saya itu menjelaskan itu ya, silakan. Banyak dipotong-potong. Sudah jelas itu merupakan penggenapan. Jadi kalau ada firman Tuhan di kitab Kejadian itu semua kan perjanjian, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi semua perkataan Tuhan itu di perjanjian lama itu belum digenapi. Penggenapannya di perjanjian baru. Jadi semua itu rancangan, masih dirancang. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu, diciptakannya lah manusia. Di situ menjelaskan dua makna sekaligus, yaitu penggenapan sekaligus dengan penciptaan. Begini. Tapi Bapak tidak bisa lari ya. Jadi dari kata menciptakan. Nah, berarti yang dinubuatkan itu diciptakan ya. Yang dinubuatkan itu berarti yang dijanjikan itu bahwa Tuhan. Tunggu. Iya, Bapak tidak bisa lari dari kata menciptakan di situ ya. Iya, tidak bisa lari. Memang berarti Yesus itu diciptakan ya. Diciptakan. Coba. Iya. Dasarnya apa? Dia itu penggenapan, Yesus itu penggenapan. Iya, tapi perkataannya di situ apa? Baiklah kita apa di situ coba. Baiklah kita menciptakan manusia. Berarti yang digenapi itu ciptaan. Paham. Ciptaan. Tapi itu belum dilakukan. Lu diam, biarkan dulu berdua. Ini sekali lagi yang menyela, saya taruh di waiting room lo ya. Hormati teman kamu kan lagi bicara itu. Iya. Ya, silakan. Pak siapa ini? Pak Naibaho. Silakan dulu. Berarti kan secara tidak langsung tadi ini Pak Naibaho ini mengatakan Yesus yang menggenapi itu kan. Nah, berarti Yesus itu diciptakan, begitu ya? Dengarkan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan sudah ada gambar terdahulu. Itulah yang buta Alfa dan Omega itu. Sudah ada bentuknya, sudah ada yang sebetulnya rupa gambar manusia. Itulah Alfa dan Omega itu. Yang menciptakan manusia serupa dengan gambar Tuhan itu sendiri. Saya tidak anus itu. Yang saya tanyakan, berarti Yesus itu diciptakan ya? Kalau seandainya nubuatan itu terpenuhi. Ya, saya tidak mengatakan seperti perkataan Anda. Saya hanya mengatakan perkataan yang saya ketahui. Kalau Anda mengatakan seperti itu perkataan Anda. Tapi kata-katanya baiklah kita apa? Coba baiklah kita apa di situ? Baiklah kita menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Nah, terus nubuatan itu menurut Bapak terpenuhi, ya? Nah, berarti manusia ciptaan ini ada, kan? Betul tidak? Yang diciptakan itu Adam. Siapa lagi? Nah, terus yang penciptanya itu serupa dengan rupa Adam itu siapa? Diciptakan. Nah, sebab itu kan firman itu berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita.
Ciptakanlah Adam itu. Tetapi itu menurut gambar siapa? Itulah Tuhan itu sendiri yang digenapi dalam diri Yesus. Kalau sudah penggenapannya itu, jadi Yesus itu penggenapan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu, ya, tapi begini Pak, kan penggenapan kan, berarti penggenapan dari Kejadian pasal 1:26. Nah, tetapi Bapak tidak bisa lari dari kata-kata menciptakan di situ ya. Betul. Siapa yang diciptakan? Nah, Yesus kan digenapi. Di mana ada tertulis Yesus diciptakan? Secara tidak langsung. Kan Bapak Adam katakan, yang diciptakan Adam. Nah, terus hubungannya dengan tunggu. Debu dan tanah. Tetapi tentang Yesus itu sudah nanti dijanjikan kepada iblis itu. Kelak seorang anak manusia yang lahir dari keturunan wanita. Jadi Yesus itu bukan keturunan laki-laki, bukan keturunan Adam, bukan keturunan genetika, tetapi dia dari keturunan seorang wanita. Itu lewat perantara dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi ada dua manusia. Udah melebar kemana-mana ini ya. Oke ya, Mas Jem dan Mas Naibaho, saya kira apapun keterangan daripada Naibaho ya kita hormati aja. Itulah kemampuan dia dalam menjawab. Dan itulah kemampuan dari teman kita yang bernama Mas Jem. Untuk selanjutnya, mungkin Mas Juma mau menambahkan sesuatu di sini, monggo Mas Juma. Bang Zul, karena sudah mau sini, sudah mau waktu maghrib. Ya, saya beri satu putaran lagi, silakan. Statement penutup aja dari saya nih, karena sudah mau di sini. 2 menit silakan. Boleh. Begini, pertanyaan 2 menit boleh. Mohon izin biar Bang Arjuna dengan saya, silakan Bang Arjuna. Nah, jadi sebelum saya bentar kasih kesempatan Bang Jem untuk menutup, silakan Bang Jem. Nah, jadi saya akhiri dengan mengatakan, kan tadi pertanyaan saya itu seperti 3 anak tangga ya. Satu anak tangga pun tidak dinaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak bisa dijawab satu anak tangga itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jim yang telah close dengan sangat baik ya. Silakan Pak Naibaho untuk close juga. Ya sudah gitu aja, yang jelas itu sudah saya jelaskan, apalagi yang perlu saya jelaskan lagi. Ya udah, kalau begitu saya kira sudah jelas ya yang diterangkan oleh Pak Jelas. Sekarang dari kejelasan Pak Naibaho tolong diterangkan oleh Pak Terangkan. Silakan Mas Juma dan Pak Terangkan, monggo. Jadi begini, kalau konsepnya memang apa yang disebutkan oleh Pak Naibaho tadi adalah sebuah gambaran menjelaskan keberadaan Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, artinya keberadaan manusia itu memiliki esensi berasal dari Sang Pencipta itu. Itu loh. Ada elemen manusia yang berasal dari elemen Sang Pencipta itu. Ada keberadaan manusia, ada kehidupan manusia yang berasal dari kehidupan Sang Pencipta itu. Lalu kalau Pak Naibaho menjelaskan, jangan menjelaskan Pak Naibaho, pakai analogi kamu sendiri. Saya kira sudah cukup ya itu, biar yang lainnya punya kesempatan untuk berbicara. Karena banyak sekali di sini mau bicara. Sedikit lagi. Ya. Jadi begini, untuk penggenapan apa yang disebut bahwa manusia adalah berasal dari elemen Allah, maka Allah yang ada itu benar-benar ada. Dia nyata pada bentuk manusia, itulah yang tadi diangkat dari Kejadian pasal 3, di mana akan dilahirkan seorang perempuan, dan penggenapan itulah sudah dipenuhi di dalam Matius pasal 1 dan juga Lukas pasal 1. Tetapi itu tidak diciptakan, itu sudah datang sendiri dari Sang Maha Tinggi itu sendiri di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30, 31, 32, 33. Ya. Jadi itu keberadaan Allah itu sendiri. Itu dari saya. Silakan. Terima kasih. Oke, silakan Mas Juma barangkali mau menambahkan apa yang diterangkan oleh Pak Terangkan tadi yang gak terang. Ya baik. Jadi satu kesesatan berpikir kemudian ketika Yesus itu nyata manusia, dilahirkan manusia, lalu kemudian dikatakan bukan ciptaan. Karena dia adalah makhluk biologis yang sama seperti kita manusia biasa. Yesus itu adalah ciptaan. Saya hanya ingin mengelitik sedikit akal saudara saya nih, si Kaburkan. Jadi gini,
Di dalam Matius 11 nomor 11, coba Anda baca itu, buka kitabnya sekarang. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya sekarang, ketika Anda mencoba mengais-ngais ke Lukas 1 nomor 30-31, di situ Anda harusnya sadar bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Bagaimana kemudian diterangkan, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Sementara di dalam Matius 11 nomor 11 tidak ada manusia yang lebih besar dari Yohanes, di mana manusia tersebut adalah manusia yang dilahirkan oleh wanita. Yesus dilahirkan oleh wanita. Berarti Yohanes lebih besar daripada Yesus. Karena itulah kemudian ya Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan Yohanes yang dibaptis oleh Yesus. Kembali kepada tema. Bisakah Yesus menjadikan dirinya Tuhan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Yesus manusia. Apa buktinya? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kemudian kalau Yesus bisa menjadi Tuhan, bukan Yesus yang menjadikan dirinya Tuhan. Tetapi siapa? Paulus. Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen lah yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus sendiri tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kedua, kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan yang diciptakan. Berarti Tuhan yang diciptakan tidak pantas dituhankan. Karena dia adalah ciptaan. Dari mana kemudian kita katakan Yesus itu ciptaan? Coba kita lihat bagaimana kemudian konsep iman sahabat Kristen. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Sedangkan Yesus itu adalah manusia. Oh tidak, Tuhan menerangkan dalam kitab Kejadian nomor 1, pasal 1 nomor 26. Baiklah kita, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Pengenapan yang digenapi adalah ciptaan. Apa buktinya Yesus diciptakan? Dari tidak ada menjadi ada. Ketika sebelum Maria ngeden, yang dikatakan Yesus manusia Yesus itu belum ada. Endingnya kemudian, kalau dia adalah Tuhan, menyalahi apa yang Allah terangkan di dalam kitabnya sendiri. Yesaya 43 nomor 10. Engkau saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Berarti Kristen membentuk Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan. Itulah kesesatannya, itulah kesalahannya. Oleh karena itulah ketika ada tema, ada pertanyaan, bisakah Yesus menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Jawabannya adalah, jangankan menjadikan dirinya Tuhan. Menjadi setara dengan Tuhan penciptanya saja, Yesus tidak mampu. Demikian. Baik, terima kasih yang telah menerangkan dari keterangannya Pak Terang yang kurang terang. Silakan mungkin Pak Terang atau yang lainnya bisa menjelaskan keterangannya Mas Juma. Jadi Bang Juma Guranda ini sangat ngawur dalam mengartikan ayat. Bang Terang, jadi, permisi Bang Terang. Ya, itu temanmu lagi menjelaskan, Mas ya, Bro. Temanmu lagi menjelaskan ya. Hormati temanmu, Pak Terangkan lagi menerangkan. Oh, jadi saya kira saya disuruh. Saya kira saya disuruh. Oh, bukan, iya. Itu tadi ada Pak. Gini ya, biar clear. Itu tadi Pak Terangkan kan menerangkan. Itu Mas Bro menyerap percakapan kamu. Maka saya bilang hormati sesama teman kamu. Oh, bukannya saya disuruh tadi mau menjawab si Juma? Iya, makanya itu, Mak. Kamu itu kubela, malah ngotot. Pak Terangkan lagi menerangkan keterangannya Mas Juma diserobot oleh Mas Bro gitu loh. Maaf, Bang. Ya, silakan kaburkan keterangan saya. Silakan. Jadi gini, ayat 11 yang dikaji oleh Juma Guranda yang jadi berantakan itu sangat tidak memahami kontekstual. Khususnya pada ayat itu di dalam kalimat terakhir. Ketika disebut tidak ada seorang perempuan yang terlahirkan dari perempuan yang mana lebih besar daripada Yohanes. Kamu jangan lupa baca lagi kalimat berikutnya, yaitu namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Terkecil dia, artinya ada dua. Pertama, sebelum Yohanes tidak ada lebih besar daripada dia. Tetapi sesudah Yohanes terbesar itu adalah Yesus. Karena Yesus Gimana diterangkan Tahan dulu di dalam Matius pasal 28 bahwa dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan bahwa dia berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Artinya Yesus lebih besar. Tetapi sebelum Yohanes tidak ada yang lebih besar. Gitu Guranda. Terima kasih. Terima kasih Pak Terangkan. Tadi yang menyerobot itu Bentar Mas Juma, tadi yang menyerobot itu Mas Bro. Bentar Mas Juma, tahan dulu 2-1 nanti nih ya. Ya silakan Mas Bro, barangkali mau menjelaskan menambah dari keterangan Pak Terangkan. Terima kasih Bang. Jadi seperti ini, ketika disebut maka Allah menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya,
Itu artinya Tuhan menciptakan manusia ini Tritunggal. Jadi di dalam diri manusia yang satu esensi manusia terdapat 3 kesadaran, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh manusia. Itulah kenapa baik di dalam sumber Yahudi maupun di dalam sumber dalam sumber Yahudi, ketika Tuhan menciptakan Adam, malaikat itu salah menyembah. Mereka malah justru menyembah Adam. Karena begitu miripnya Adam ini dengan Tuhan. Nah, artinya apa? Tritunggal tadi, Tritunggal manusia itu apa? Dalam satu esensi manusia, dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia pun punya 3 kesadaran. Nah, sama juga di dalam diri Allah kami yang satu, yang dalam wujud Bapa, dia juga memiliki logosnya atau firman-nya. Dan dia juga memiliki rohnya. Jadi firman-nya, firman Allah atau logos Allah, itu adalah logikanya Allah. Jadi sama juga dengan di dalam diri kita, manusia kita juga punya logos atau akal budi. Jadi penciptaan manusia itu paralel dengan keberadaan Allah, karena manusia adalah makhluk yang paling mirip dengan Allah. Demikian Bang Suma, silakan. Baik, terima kasih Mas Bro dan Pak terangkan. Sekarang dua penjawab dari Kristen tadi ya. Sekarang saya beri kesempatan untuk 2 penjawab dari Muslim dan juga mengcounter. Silakan Mas Zuma, nanti disusul oleh Mas Andi. Silakan. Baik. Ya, kepada saudara Kaburkan tadi. Anda mencoba untuk memutar akal. Bagaimana bisa Anda mematahkan argumentasi saya dengan Anda mengambil potongan ayat selanjutnya, data selanjutnya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saya ingin tanya pada saudara ini, tolong dijawab singkat. Siapa yang lebih kecil, yang paling terkecil di dalam kerajaan surga menurut Anda? Saya yang jawab atau Bang terangkan? Bang Kaburkan. Bang terangkan, monggo. Ayo silakan kaburkan ini data. Ayo. Maksudnya apa pertanyaannya tadi? Sorry. Nah, makanya disimak dong Pak, disimak. Namun yang dia simak sebenarnya, dia lagi cari jawaban. Bingung dia ini. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapa yang lebih terkecil, yang paling terkecil dalam kerajaan surga ini? Jadi begini, posisi Yohanes adalah posisi terbesar dari kedudukan terendah di dalam kerajaan surga. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Loh, itu kan dari ayat yang kamu tanya. Ya, ini kan datanya jelas. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kata tampil ya, kata tampil itu sebelumnya. Oke. Nah, setelah ini baru di kerajaan surga. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Iya. Siapa yang lebih terkecil? Artinya kalau di surga ada siapa yang lebih kecil di sana di surga? Tidak ada disebut di situ terkecil di Alkitab, nggak ada. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapa yang lebih terkecil ini? Daripadanya. Ya, siapa yang lebih kecil? Siapa daripadanya? Bukan terkecil, pahami nggak siapa itu daripadanya? Pahami dulu daripadanya. Di awal Anda mengatakan Yohanes, benar kan? Pintar. Oke. Namun Yohanes dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Daripada yang terkecil, kan gitu. Kamu jangan nipu-nipu kamu. Yang terkecil menurutmu adalah Yohanes. Oke, saya ganti yang terkecil Yohanes. Namun Yohanes dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapanya di sini? Gurunda, jangan salah logikanya. Harus Anda jangan suka nipu. Jangan suka nipu Anda. Makanya ganti nama Anda menjadi Kaburkan. Anda mengatakan yang terkecil Yohanes, betul? Yang terkecil siapa? Anda mengatakan Yohanes. Salah. Siapa yang terkecil? Makanya ayo. Daripadanya. Ya, siapa lebih kecil daripadanya? Siapa yang lebih kecil? Siapa? Saya tanya. Pahami dulu yang terkecil, pahami dulu daripadanya. Siapa daripadanya? Siapa yang terkecil? Siapa? Makanya pahami dulu. Saya tanya kawan, kamu nggak usah pakai jurus gereja. Saya tanya siapa yang terkecil? Daripadanya siapa? La haula wala quwata illa billah. Daripadanya siapa? Guru. Kamu yang menerangkan, kamu yang menyangga ayat ini loh. Kamu yang meminta daripadanya siapa kan? Baik, ini sepertinya perdebatan ini kalau dilanjut begini.
tahan dulu, tahan dulu. Kasihan kali. Tahan dulu Mas Juma, tahan dulu. Ya sekarang Mas Andi silakan dengan siapa ini, Arjun atau siapa ini? Mas Bro, silakan terangkan ini ya. Jadi yang lain yang Hendres tahan dulu ya, biar diatur, biar tertib. Silakan Mas Andi dengan Mas Bro, silakan. Ya, baik, saya mau singkat bahasa Indonesia dengan baik ya. Penciptaan Adam tadi, penciptaan manusia, Anda mengatakan semua Adam. Pertanyaan satu aja itu. Siapa yang menciptakan Adam itu? Apakah Yesus? Kedua, siapakah yang terkecil ayat yang dimaksud Bang Juma? Itu aja. Baik, sebelum dijawab oleh Mas Bro, ya. Diulangi lagi dengan pelan dan jelas Mas Andi. Saya ulang ya. Yang satu aja Bang. Sebentar. Ya, Rano. Sebentar, saya ulang dulu bahasa Indonesianya nih. Sesuai ayat yang Bang Juma tadi, siapakah di situ yang terkecil di ayat itu? Siapakah yang menciptakan Adam? Satu aja pertanyaan. Ada dua Pak Jul. Siapa yang menciptakan Adam? Silakan. Baik, sudah jelas Mas Bro? Yesus gitu. Ya, sudah jelas apa belum pertanyaannya? Baik Bang. Saya jawab yang apa belum pertanyaannya? Saya sebenarnya belum jelas, tapi belum jelas. Belum jelas diulang. Ya ulang. Saya jawab yang pertama. Siapakah sebentar. Karena tadi Mas Bro mengatakan belum jelas, makanya perlu diulangi. Silakan diulangi dengan pelan-pelan Mas Adi. Ya, siapakah yang menciptakan Adam? Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Satu. Siapakah yang terkecil di ayat tadi itu? Silakan. Sudah jelas Mas Bro? Ya, sudah jelas. Oke, silakan dijawab. Baik, siapa yang menciptakan Adam? Yang pertama, Mas Sandi pasti udah paham ya keimanan kami ya. Yang menciptakan Adam adalah Allah. Bukan Yesus ya? Boleh saya jawab dulu? Ya. Tetapi Allah menciptakan Adam juga melalui firman-Nya. Bukan cuma Adam, alam semesta juga. Sementara pra-eksistensi Yesus, dia adalah firman Allah sendiri. Jadi abang bisa melihat ya Allah dengan firman-Nya, itulah yang menciptakan Adam. Apakah Yesus ikut menciptakan Adam? Yesus adalah kalam Allah. Apakah Yesus ikut menciptakan Adam? Pra-eksistensi Yesus, dia ikut menciptakan. Oke, berarti Yesus ikut menciptakan dari tadi ke. Iya. Yang kedua, siapa yang terkecil di sana di ayat Bang Juma? Silakan. Saya tidak tahu jawabannya. Saya mau fokus yang pertanyaan di sini aja dulu, Bang. Berhubung tidak tahu, di stop dulu. Saya mau sudah jujur pertanyaan ini dulu, Bang Andi. Sudah jujur. Saya tidak tahu. Saya jujur, ya, saya jujur. Ya. Saya usahakan jujur gitu. Jadi enak diskusi sama saya. Betul, mantap. Ya, sudah cukup, Bro. Apalagi mau diterangkan? Boleh saya terangkan. Jadi seperti ini, Bang. Firman Allah di dalam pemahaman kami adalah disebut logos. Logos itu ada dua, Bang. Jadi ada logos endiantheos, itu logos yang berdiam di dalam diri Allah. Dan logos prosporikos, atau logos yang terucap. Jadi logos itu pertama-tama teman-teman boleh pahami bahwa ya saya udah paham bro, saya udah puas jawaban Anda. Yesus ikut menciptakan Adam, udah puas saya. Lanjut Bang Jul. Oke, terima kasih Mas Andi, jawabannya sudah dijawab dengan jujur oleh Mas Bro. Untuk selanjutnya buat teman-teman yang Hendres tahan dulu ya, tahan dulu. Mas Juma barangkali ada yang mau diterangkan, mau ditambahan dari keterangan Mas Andi? Monggo. Oke. Sedikit yang tadi ya, yang kemudian disembunyikan oleh saudara gelapkan. Saya katakan gelapkan karena dia menggelapkan sesuatu yang sudah terang. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, ini kena Yesus nih. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Lalu kemudian, saudara terangkan mencoba untuk mencari celah dengan mengambil data selanjutnya. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Oke. Taruhlah Yesus itu adalah nya di situ. Yohanes yang terkecil. Maka ketika kita jelaskan secara konteks, maka namun Yohanes dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yesus. Selesai di situ ya. Nah, pembuktiannya kemudian, kenapa Yohanes itu lebih besar daripada Yesus? Boleh kita lihat di dalam Matius 21. Kalau Yesus menyelamatkan manusia, menurut konsep Kristen, dia harus mati, meregang nyawa di atas tiang salib. Kalau Yohanes tidak. Yohanes mampu memasukkan pelacur, pesundal, pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan Allah. Cukup orang itu percaya kepada jalan kebenaran yang diajarkan oleh Yohanes. Selesai.
Berarti Yohanes memang betul lebih besar daripada Yesus. Kemudian sahabat saya yang tadi, yang satu, Arjuna. Ketika Anda ditanyai oleh Bang Handi, apakah Yesus... Mas bro, bukan Arjuna, Mas bro. Ya, Mas bro. Ya. Ketika saudara mengatakan, ditanyai oleh Bang Handi, apakah Yesus terlibat di dalam penciptaan Adam? Anda mengatakan terlibat. Apa buktinya? Anda mengatakan Yesus itu dafar. Dia adalah firman. Nah, kalau Yesus itu adalah firman, satu, tentu ada pengajaran dari Yesus. Bahwa aku adalah firman yang nusul menjadi manusia. Itu tidak akan Anda temukan. Sampai kapanpun Anda belajar dan kemanapun Anda belajar. Kedua, kalau kita melihat Islam Kristen selalu menisbahkan imannya kepada nabi-nabi terdahulu. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, apa yang kemudian menjadi dalil dan data umat Islam dalam beragama itu adalah Al-Quran. Kalau disajikan, orang-orang Kristen tidak akan beriman. Oleh karena itulah kita ambil kitabnya umat terdahulu, supaya netral. Kitabnya Bani Israel, orang-orang Yahudi, di dalam Yesaya 55 nomor 11 menerangkan, "Kedemikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Artinya, ketika Tuhan ingin menciptakan, maka dia cukup berkata, maka dia cukup berfirman. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus ikut andil di dalam kemudian dia penciptaan Adam, maka ketika firman terlontar dari mulutnya Allah, mulutnya Tuhan, maka di situ ada Yesus terlontar keluar. Faktanya tidak ada. Yesus. Putus Bang. Kalau Yesus apa Bang tadi Bang? Maaf. Kalau Yesus itu terlibat di dalam penciptaan Adam, maka pada saat Allah berfirman untuk menciptakan Adam, maka yang terlontar keluar dari mulut Allah itu adalah Yesus. Faktanya Yesus terlontar justru dari mulut, tapi mulut vagina ibunya. Itu dua. Ketiga, Allah ketika menciptakan, betul, sama dengan konsep Al-Quran, sama dengan konsep Islam, cukup dengan berfirman. Artinya bahwa segala sesuatu dicipta oleh Allah dengan berfirman. Nah, apakah Yesus ini firman? Tidak. Yesus itu adalah manusia, ciptaan Allah yang berasal daripada firman. Sama dengan matahari. Pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi matahari. Pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi alam semesta. Demikian. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan dari Mas Zuma. Silakan semua Kristen boleh menjawab satu dengan yang lainnya. Saya beri kesempatan secukupnya. Silakan. Boleh. Siapapun yang Kristen dulu. Itu ya. Boleh silakan. Saya dulu Bang terangkan. Oke, silakan. Baik, saya boleh share screen Pak De? Boleh, silakan. Ya, mana share screen-nya ini? Ini saya udah klik. Oke. Ini udah muncul ya. Setelah belum kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan. Apa saya dulu biar saya cari dulu Guranda Juma. Saya dulu kali. Sudah keluar ini, Bang? Nah, sudah. Oke, baik ya. Tadi Bang Zuma bertanya, di mana Yesus adalah Sang Firman? Oke. Di Wahyu 19 ayat 13. Ini Yesus ya. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Yesus jelas di dalam kitab Wahyu, dia mewahyukan diri kepada Yohanes bahwa dia adalah firman Allah sendiri. Ini sudah sangat-sangat jelas. Kemudian, bagaimana dengan penciptaan matahari? Kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Jadi mohon maaf bagi saya pertanyaan penciptaan matahari ini jauh out of context dari apa yang iman Kristen imani. Artinya seperti ini, kita membaca ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya yakin Bang Zuma udah agree kalau firman itu adalah Allah. Ini nggak ada masalah buat Bang Zuma. Kemudian, ia pada mulanya, ia di sini adalah firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia. Nah, ini semua mengarah kepada sang firman. Kita baca ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa ia di sini? Sang firman tadi. Jadi sang firman, dia datang kepada milik kepunyaan dengan cara apa? Dengan sang firman itu yang adalah pencipta itu.
dengan dia menjadi manusia, maka dia adalah 100% Allah dan dia adalah 100% manusia. Karena firman itu sesungguhnya Allah dan menjadi manusia, maka dia berarti benar-benar dia punya ambil daging, dia punya roh jiwa manusiawi juga. Jadi kenapa? Karena ini berhubungan dengan penebusan. Kalau Allah nggak bisa mati pasti, tetapi dengan kemanusiaannya dia bisa mengampuni kita melalui pengorbanannya dengan kematiannya di kayu salib. Mungkin demikian. Matur nuwun. Baik, ditahan dulu. Share screen-nya ditahan dulu ya. Ditahan dulu dong. Oh iya, oke. Sorry Bang. Ya, itulah Mas Bro yang telah mengeksekusi sendiri ya, mengartikan sendiri. Mungkin teman Kristen yang lain boleh menambahkan dari keterangannya Mas Bro. Silakan teman Kristen yang lain. Ya, saya meluruskan Bang Juma dulu tadi. Saya mau meluruskan Bang Juma. Kalau analisa teks, kita arahkan ke ayat yang sudah di-share tadi itu. Nggak apa-apa nanti itu. Jadi gini, saya mau meluruskan Bang Juma dulu. Satu, harus dipahami oleh Bang Juma bahwa ayat itu tadi adalah tidak ada seorang yang lebih besar tampil sebelum Yohanes. Ya. Jadi sebelum Yohanes tidak ada seorang pun yang tampil yang lebih hebat daripada Yohanes. Ingat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada di situ lebih besar daripadanya. Kata daripadanya ini udah pelin-pelan ini si Juma nih. Tadi dia bilang Yohanes, sekarang dia kaburkan lagi. Jadi cocok ini si Juma ini diganti namanya bukan si Juma lagi, si kabur. Yang katakan Yohanes kan Anda. Si kabur. Ya, jadi bahwa yang disebut di situ adalah Yohanes. Tapi dia lari ke Yesus. Lalu dia rendahkan Yesus, seolah-olah Yesus lebih rendah daripada Yohanes. Dia angkat tadi dalilnya. Inilah kekaburan daripada kaburan dari si Juma ini. Jadi saya mengatakan bahwa analisa si Juma Jong hari ini dia tidak bisa dengan jelas Pak Terangkat tadi malah menjelaskan bahwa keterangannya Mas Juma Jong. Sekarang saya minta pertanggungjawabannya Mas Juma untuk menerangkan kepada Pak Terang ini yang mengatakan Jong kepada Mas Juma. Silakan Mas Juma. Matius 11 nomor 11. Ini ya mengcounter Mas Bro. Silakan. Matius 11 nomor 11. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Yesus masuk ke sini ya, jangan Anda katakan tidak. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes. Ini tidak menerangkan orang yang lahir sebelum Yohanes atau setelah Yohanes, tapi dilahirkan oleh perempuan. Yesus dilahirkan oleh perempuan. Kecuali Anda mengatakan Maria bukan perempuan. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Kalau Anda mau mengatakan ini Yesus, berarti namun Yesus dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Nya ini siapa? Nya ini siapa? Anda mau balik, nya ini adalah Yohanes. Atau yang terkecil itu Yesus. Atau Anda ingin mengatakan Yesus yang terbesar, Yohanes yang terkecil. Berarti kalau Yesus yang terkecil, berarti dia terkecil di mana? Di kerajaan sorga. Benarkah Yesus terkecil di kerajaan sorga? Nah, kalau dia terkecil adalah Yohanes, berarti kalah Yesus. Mau kau balik kemanapun, tetap aja Yesus kalah. Itu poinnya, catat baik-baik. Kemudian sahabat saya tadi, lari ke Wahyu. Dia mengatakan, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya adalah firman Allah. Ini perkataan siapa ini? Anda ingin mengatakan ini perkataan Yesus. Halo, Anda sekolah di mana? Belajar di mana? Kalau Anda ingin mengatakan ini perkataan Yesus. Ini adalah perkataan orang yang dikira Yohanes. Oke, itu satu. Kemudian ketika Anda mengatakan Kejadian 1 ayat 1, itu adalah cerminan iman Kristen. Saya hanya ingin mengatakan begini, saudaraku. Di dalam kitab Anda, Lukas 1, Lukas 1, di nomor 26-27, di situ diterangkan, pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Allah ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Ingat, kepada seorang perawan. Berarti orang ini belum pernah melahirkan. Kalau dia belum pernah melahirkan, berarti Yesus belum ada. Oke? Berarti Yesus ada nanti setelah Allah itu berfirman. Lalu apa kata Gabriel ketika dia datang kepada seorang perempuan? Hai engkau yang sangat diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Apa misi kedatangan Gabriel ke Maria? Menyampaikan firman Tuhan. Apa itu? Tuhan mau Maria melahirkan. Lalu firman Tuhannya mana? Yesus? Bukan.
Lalu firman Tuhannya yang mana? Tuhan ingin engkau mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki, namanya engkau beri Yesus. Itulah firman-Nya. Ada Yesus di situ. Pada saat Maria masih perawan, ada Yesus? Tidak ada. Firman-Nya ada nggak? Ada. Yang mana? Loh, itu yang disampaikan oleh Gabriel. Firman Allah datang kepada Maria, engkau akan hamil. Itulah firman Tuhan. Ada Yesus? Belum. Kapan Yesus ada? Setelah ngeden. Berarti Yesus ciptaan yang berasal dari firman. Anda tidak bisa lari, mau lari kemanapun, tetap aja Yesus itu ciptaan. Pada saat Maria masih perawan, Yesus belum ada. Berarti Yesus ciptaan yang berasal dari firman. Demikian. Baik, terima kasih. Ini si Agung ini ketak-ketik aja nggak karu-karuan. Gong, silakan Agung. Kalau mau membantah, silakan dibantah Mas Zuma. Nanti di handle juga oleh Mas Ade ya. Ya. Bentar, nah, Mas Ade juga mau bicara tuh. Nanti itu digilir aja. Mas Ade? Iya, Kang Jul. So, ya, siap. Ya, ditahan dulu ya, ditahan dulu biar ke teman Kristen nanti saya panggil nanti. Silakan teman Kristen untuk mengkonter atau menjawab dari pertanyaan Mas Zuma. Iya, saya boleh Bang terangkan? Saya dulu ya, boleh? Ya, diatur aja, silakan. Secukupnya ya. Ya, baik Bang. Boleh saya share screen lagi, Bang? Ya, silakan. Bang Zul, saya pamit izin sholat dulu, nanti saya masuk lagi ya. Siap. Saya handle dulu. Ya, silakan. Oh ya, oke. Ya, baik. Saya tunggu lagi nanti Bang Zul. Terima kasih. Jadi, Yesus itu bukan sekedar kayak Adam ya, kita diciptakan. Tetapi coba Abang membaca ini ya. Ia datang. Ia ini siapa? Ia ini adalah firman yang ada pada mulanya. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Alias, tanpa firman, Allah itu bukan Allah. Ingat, tanpa firman, Allah bukan Allah. Karena Allah dari mulanya bersama-sama dengan firman. Firman ini ada dua macam, bukan sekedar kata yang kita ucapin. Ada kata yang tidak terdengar yang kita ucapkan, yaitu di dalam hati kita. Inilah yang disebut dengan logik. Makanya kenapa di sini firman adalah logos. Logos adalah logiknya Allah. Allah dari awal bersama-sama dengan logiknya. Nah, logiknya Allah itu, logosnya Allah yang datang kepada manusia. Dengan cara apa? Logiknya Allah itu telah menjadi manusia. Logiknya Pak Dezul adalah real atau sesungguhnya Pak Dezul atau inner man-nya Pak Dezul. Demikian logiknya Allah itu adalah sesungguhnya Allah, dan logiknya Allah itu dia menjadi manusia. Itulah kenapa dia mengambil wujud manusia. Nggak cuma di dalam PB ya Bang, di dalam PL Allah pun bisa jadi manusia. Jadi ini bukan hal yang baru. Ya cukup. Kita ngomong apa adanya. Allah memang bisa jadi manusia, tetapi memang yang di dalam Kejadian 18 ayat 22 itu dia nuzul, tetapi dia tidak menjadi manusia. Dia melalui Dia melalui bukan penglihatan. Ya, dia bukan cukup, ya? melalui penglihatan. Mohon maaf. Dia menunjukkan dirinya kepada Abraham melalui teofaninya. Sementara dia di sini, dia telah menjadi manusia. Jadi dia pasti 100% logiknya Allah dan dia 100% manusia. Itu karena itu ya bisa lapar, bisa mungkin yang paling sederhana itu memahaminya dengan kalam nafsi dan kalam lafsi. Al-Quran itu sesungguhnya firman Allah dan bukunya itu ya buku Al-Quran itu sesungguhnya kertas. Nggak usah nerangin Al-Quran bro, nggak ngerti Anda. Oh baik, saya nggak ngerti. Silahkan Bang Andi. Oke, saya sekarang. Gantian dong. Saya lagi. Begini. Tahan dulu Mas Andi. Ini karena Mas Zuma tadi saya nilai cukup panjang. Biarkan teman Kristen satu kali lagi, baru Mas Andi disertai Mas Ade ya. Silakan. Ya, jadi di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 itu sebenarnya si Zuma tahu, cuman dia kabur jadinya, jadi nggak enak banget. Maaf ya, itu bukan kabur. Orang sholat tadi, goblok. Orang sholat.
Oh jangan goblok-goblok lo Sandy. Ya orang lagi sholat kabur. Ya tapi bahasamu. Ya memang kamu goblok udah. Tahan. Orang lagi sholat tuh bilang kabur. Iya diam aja kamu diam. Kamu punya kuping nggak? Iya diam aja diam. Sudah. Ya kamu. Bentar. Ya, saya minta diralat dulu percakapan itu nggak mengenakan sekali. Nggak enak itu didengar itu. Iya. Karena tadi Mas Juma dengan saya untuk sholat. Jangan ngomong yang kasar ke lawan. Nggak ngomong yang kasar. Nah, udah kick aja ini orang udah. Bukan jangan. Saya minta pertanggungjawabannya dari Pak Tarang mengatakan Mas Juma kabur. Padahal beliau tadi izin dengan saya sholat. Coba dikoreksi dulu. Iya, saya juga dengar. Tanya. Betul. Bang Zuma izin sholat. Orang izin sholat kok kabur. Masih enak gitu ya. Oke. Sebelum saya izinkan Pak Naibahu tadi ya. Itu saya minta pernyataan. Ya kalau kamu punya perasaan minta maaf dulu dengan perkataan kamu. Kalau kamu tidak minta maaf, saya lempar ke Kristen yang lain. Yang mengerti adab di sini. Ya silakan. Udah nggak ada Pak Jul orangnya Pak Jul. Nah, oke silakan Mas Bro. Mas Bro udah Pak Jul. Jadi saya sudah Mas Bro tadi ya. Iya saya lagi sama Kristen yang lain. Karena Mas Juma tadi panjang. Biar kita netral di sini ya. Arjun mungkin Kristen ya? Arjun ini. Arjuna iya Kristen Pak Jul. Ya, itu ada Pendeta Agung juga Kristen. Kita harus fair di sini. Silakan Arjuna. Ya, selamat sore. Ya, langsung aja Mas Arjuna. Memang perdebatan soal kata Tuhan dan Tuhan itu selalu diperdebatkan begitu. Tadi permasalahan kurios ya. Yang menciptakan langit dan bumi ini memang Elohim. Jadi bukan siapa-siapa. Kataku bisa 3 menit ya. Mohon di. Jangan panjang-panjang Pak. Yang lainnya banyak ini. 2 menit boleh. Ya secukupnya. Saya akan menilai di sini. Ya. Jadi kata kurios bukan hanya memiliki arti Tuhan, tetapi bisa juga sebagai Tuhan. Kurios itu adalah Tuhan atau Lord yang diambil dari bahasa Yunani yang merupakan bahasa penulisan kitab Perjanjian Baru. Sedangkan kata Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai. Dalam Perjanjian Lama kata Adonai Tuhan atau Lord ini dipakai sebagai kata ganti bagi Yahweh dan digunakan bersama-sama kata Elohim atau God. Lihat Mazmur 38 ayat 15, Mazmur 8 ayat 1 dan 9. Walaupun kata Adonai ini memang juga menggambarkan hubungan antara Tuhan dan hamba, lihat Kejadian 24 ayat 9, Kejadian ayat 20, terus ayat 12, 14, 27, Keluaran 21 ayat 4-6 antara suami dan istri. Lihat Kejadian 18 ayat 12, Yud 19 ayat 27, Mazmur 45 ayat 12. Demikian contoh ayat-ayat di mana kata Yahweh, Tuhan dan Elohim digunakan untuk mengacu kepada Elohim yang satu dan sama. Sebab kepadamu ya Tuhan Yahweh, aku berharap engkau yang akan menjawab, yaitu Tuhan Adonai Allah Elohim. Mazmur 38 ayat 15. Ya Tuhan, Tuhan Adonai, kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Yahweh, Tuhan Adonai, kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mazmur 8 ayat 1 dan 9. Di kitab Perjanjian Baru terdapat ayat-ayat di mana kata kurios diterjemahkan sebagai Tuhan atau Lord dan mengacu kepada Elohim atau God. Seperti halnya pada Lukas 1 ayat 32, Lukas 2 ayat 9, Kisah Rasul 5 ayat 19, dan kata kurios ini juga mengacu kepada Yesus. Lihat Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 3, Filipi 2 ayat 11, Wahyu 19 ayat 15. Sehingga dengan demikian ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa Yesus adalah Elohim. Kata Ibrani, Adonai, diterjemahkan di dalam kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani, dan kata Yunani yaitu kurios, Lord. Kata kurios ini juga digunakan untuk menerjemahkan kata Elohim atau God. Maka baik, saya kira sudah mencukupi ya keterangannya sangat banyak, dan semoga saja keterangan dari Mas Arjuna ini
dipahami dan dimengerti oleh teman-teman Kristen. Saya cut ini karena waktu kita sudah mendesak, cuma akan kita riset ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Andi, langsung setelah Mas Andi ke Mas Ade. Silakan. Baik, makasih Pak Jul. Saya mah pendek. Tadi Mas Arjuna mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Saya minta ayatnya di Bible. Kalau ada pernyataan Yesus mengatakan, aku Yesus adalah Elohim. Kalau nggak ada, Anda menipu. Satu. Kedua, untuk Mas Bro. Kalau Anda tadi mengatakan Yesus ikut serta menciptakan Adam. Pertanyaan ke Anda. Dengar baik-baik. Siapa yang memegang peranan yang paling dominan antara Bapa dan Yesus dalam hal penciptaan Adam? Bahasa Indonesia loh ya. Silakan. Oke, sebelum bicara teman Kristen, karena teman Kristen tadi 2 menjawab ya. Sekarang saya beri kesempatan untuk Mas Ade berbicara. Monggo Mas Ade. Ya, saya menjawab ini kan pertanyaan. Ya, tahan dulu ya. Tahan dulu. Tadi 2 Kristen sudah berbicara. Sekarang gilirannya teman Muslim 2 yang saya kasih kesempatan untuk berbicara, yaitu Mas Andi, yang keduanya Mas Ade. Silakan Mas Ade. Oke, terima kasih Pak Jul ya. Selamat sore untuk semuanya. Jadi gini ya, teman Kristen, kalau Anda ngomong tentang kurios ya, Yesus itu Anda bisa bedakan nggak di Yohanes 13:16, di Yohanes ayat 13:16, di situ ada 2 kurios, yaitu 1. Terus yang kedua tadi Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu. Oke, saya ikutin Pak ya. Tapi bagaimana dengan Matius 26 ayat 24 ya? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ya, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, kalau seandainya Yesus itu ya, yang menurut Anda firman yang menciptakan segala sesuatu, harusnya Yudas jangan diciptakan. Sehingga dia tidak curhat sebegini gitu. Ini curhatan Yesus. Matius 26 ayat 24, atau minimal Yudas dikembalikan lagi jadi sperma gitu. Itu aja sih dari saya. Silakan Kang Jo. Terima kasih ya, singkat-singkat aja pertanyaan dari 2 teman Muslim tadi. Silakan 2 teman Kristen, saya persilakan untuk menjawabnya. Monggo, waktu dipergunakan sebaik mungkin ya. Silakan. Baik. Permisi. Kata Ibrani Adonai diterjemahkan dalam kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani dengan kata yaitu kata kurios atau Lord. Kata kurios ini juga digunakan untuk menerjemahkan kata Yahweh atau God. Maka kitab suci mengajarkan bahwa baik kata kurios dalam Yahweh ini mengacu kepada kata Elohim dalam perjanjian lama, dan kepada Tuhan dan Yesus dalam perjanjian baru. Dan dengan demikian kitab suci mengajarkan bahwa Yesus adalah Elohim. Kata Adonai dalam perjanjian lama adalah kata ganti. Saya minta ayat Yahweh. Pak, di mana pernyataan Yesus mengaku Elohim itu aja Pak. Iya yang terbang. Saya minta ayat Pak. Ya. Yaitu kata penggunaannya terbatas. Oleh karena bangsa Yahudi menolak untuk mengucapkan kata tersebut. Nggak, ayatnya aja Pak, langsung Pak. Di Bible ada nggak pernyataan Yesus? Yesus berkata, aku adalah Elohim. Ada nggak Pak? Di Yohanes 13 ayat 13-14 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saya kan minta Pak, aku Yesus adalah Elohim Pak. Enggak, di Yohanes makanya saya menjelaskan kata kurios tadi. Makanya saya menjelaskan. Nah, ada nggak Pak? Ada nggak di Bible mengatakan aku Yesus adalah Elohim? Ada apa enggak? Ada, B tidak ada. Saya menjelaskan kata kurios tadi. Mengucapkan kata tersebut. Ada nggak pernyataan Yesus mengatakan aku adalah Elohim? Ada, B tidak ada. Dengar dulu Bang. Ada nggak Pak? Yahudi. Nah, jangan panjang-panjang mau maghrib. Ada apa enggak? Dengar Bang. Bangsa Yahudi menolak untuk mengucapkan kata tersebut. Saya kira Pak Tuna nggak bisa menjawabnya menjawabnya panjang, sedangkan pertanyaan dari Muslim itu cukup singkat dan simpel ya. Makanya saya bilang bangsa Yahudi. Sebentar, saya hanya boleh saya jawab singkat Bang? Sebentar ya, saya akan menjelaskan. Jadi permintaan ataupun pikiran di dalam Muslim itu bertanya singkat, dijawab dengan singkat. Itu pertanyaan. Harapannya kami yang Muslim, kalian menjawab itu panjang lebar. Jadi begini Bang, terbuang. Apapun alasan kalian, saya sebagai moderator di sini akan mencoba merangkai dan menerangkan argumen kamu kepada teman-teman Muslim, dan teman-teman terangkan kepada kamu agar terjadi satu jalur yang benar, gitu ya. Begini Bang. Ya sebentar, saya kasih kesempatan. Coba jawab saja. Adakah kata-kata Elohim yang ada di Alkitab seperti pertanyaan Mas Andi? Coba saya beri kesempatan. Oke.
Karena Yesus sebagai bangsa Yahudi. Nah, itu makanya kan itu yang nggak diinginkan. Kata tersebut. Tadi Mas Bro itu menjawab dengan singkat. Kalau dia tidak tahu, menjawab tidak tahu. Saya hargai Gini itu. loh, Bang. Karena Yesus itu bangsa Yahudi menolak. Nah, Yesus itu bukan jawaban yang dikehendaki oleh teman Muslim gitu loh, Pak. Saya ulang pertanyaannya, Bang Jul. Ada nggak pernyataan Yesus di Bible? Aku Yesus adalah Elohim. Ada, B tidak ada. Itu aja. Ada, Bang. Begini, ada. Di ayat Yesus itu bangsa Yahudi menolak. Nah, ini bukan jawaban yang kehendaki. Mas Bro sepertinya punya jawaban yang akurat. Ada nggak, Mas Bro? Jangan sebut nama Tuhanmu. Saya boleh share screen, Bang. Ya, silakan. Malah justru saya lebih respect dengan itu. Kalau nggak tahu dijawab nggak tahu. Ini bukan enak gitu jadi. Ini keluaran 2. Boleh saya jawab? Yes, silakan Mas Bro. Tunjukkan pertanyaan dari Mas Sandi tadi. Tuhanmu Elohim dengan tidak permisi hormat, Pak Arjuna, Bang. saya ya silakan. Ke mute Mas Bro. Mau saya atau Mas Arjuna? Mohon maaf. Ini saya sedang menjawab to the point. Baik, ini ya, kata Yesus kepada Mas Arjuna pertanyaannya tahu Mas Arjuna? Begini Bang. Mas Arjuna aja. Sebentar ya. Mas Bro, pertanyaannya tahu? Saya tahu bahwa ya Mas Arjuna standby dulu. Mas Bro mau jawab. Yesus mengatakan bahwa dia Allah Elohim. Bukan itu pertanyaannya, bukan. Anda nggak ngerti pertanyaan ternyata. Apakah ada di dalam Bible? Aku Yesus ini adalah Elohim sesuai dengan pernyataan Anda. Nah, ini jawabannya Bang. Ya, silakan. Jawabannya Yesus itu bangsa Yahudi menolak. Saya nggak nanya bangsa. Aduh. Ini pertanyaannya apakah Yesus bangsa Yahudi? Kamu ini gimana sih? Ya itulah. Nanya bangsa gitu loh. Oke, saya jawab boleh. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya Pak. Yesus mengklaim barang siapa melihat aku, ia telah melihat Allah. Ini sudah jelas. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa dalam konteks Israel itu adalah Elohimnya mereka. Baca ayat selanjutnya, Pak. Baca ayat selanjutnya, Pak. Terus. Oh, Pak. Yang mana? Monggo Anda baca. Itu konteksnya lebih kepada utusan, Pak. Coba baca, Coba baca, jangan dipotong-potong, Pak. Itu ayat Anda sendiri, Pak. Ayat baik. Iya, baik, tidak ada masalah. Baik, silakan dibaca lagi. Untuk Yohanes 13 tadi cuman dibaca sepotong. Yohanes 13:16. Di situ Yesus mempunyai Tuhan. Di situ ada, makan saya tadi ngomong ada 2 kurios di situ. Itu saya belum ada jawaban dari situ itu. Silakan Kang Jul, mohon maaf saya enggak apa-apa Mas Adi, enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya saya ulang ya, apakah ada di dalam Bible aku Yesus ini adalah Elohim? Ada atau tidak ada? Ada Bang, ini sudah jelas ya. Siapa melihat aku, dia melihat Elohim. Oke, jadi kalau melihat Yesus, melihat Elohim gitu. Yes. Ya, Oke, artinya Elohim sama dengan Yesus. Iya. Ya, baik. Allah, pasti artinya Allah. Elohim punya alat kelamin. Di dalam kemanusiaan. Jawab dulu ini, jangan. Ini saya ikutin. Kalau Anda melihat Yesus, Anda melihat Elohim. Artinya Elohim gondrong. Betul. Apakah Elohim gondrong? Apa itu? Nggak boleh. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Fajul. Ayo dong. Gimana ini? Ya itu nanti dianggap ya. Enggak gitu loh. Kalau bertanya seperti itu namanya investigasi, bukannya. Nah ini bertanya, kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat Bapa. Yesus punya kepala. Apakah Bapa punya kepala? Sandi. Dengar dulu ini Mas Bro yang mau jawab dulu sebentar kalau kau nggak ngerti. Kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat Bapa. Kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat Elohim. Apakah Elohim punya kepala? Woi, Mas Bro, apakah Elohim punya kepala? Lucu gimana? Kan Yesus, apakah Yesus punya kepala? Waktu dia hidup, jawab. Ya, sepertinya apa ya? Sebentar, saya tahan dulu ya. Sepertinya perdebatan perlu dilanjutkan ya, lebih intens dan lebih banyak ruang dan waktu. Berhubung ini Zoom akan habis, saya harapkan nanti setelah Zoom saya riset datang ke sini lagi kita buat sebuah yang betul-betul kualitas ya, yang berkualitas dan bagus, jangan saling serobot. Ya, saya mengharapkan itu agar apa? Agar semuanya di sini teredukasi, baik yang Muslim maupun yang Kristen. Jadi di Zoom JCC ini 3 aturan harus kalian pegang ya teman-teman. Jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan, dan jangan berbicara politik. Nanti setelah Zoom kita riset, silakan datang ke sini lagi
sebelum saya riset, tolong disimpan dulu URL Zoom ini. Ya, tolong disimpan. Kira-kira 1 menit lagi Zoom akan saya aktifkan lagi. Ini karena sudah jam 5, hampir jam 6. Saya riset, kira-kira 1 menit lagi masuk lagi ya. Nanti kita bangun tema yang bagus sehingga diskusi lebih edukatif dan membangun. Untuk apa? Kita saling ada pengertian. Di antara pengertian kita dengan kalian akan timbul suatu toleransi. Tapi ingat, jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik. Insya Allah kalau kita mematuhi 3 aturan itu, diskusi akan lebih membangun lagi. Setuju? Setuju, Bang. Oke teman-teman semua yang ada di semua Menara Siar, saya cukupkan untuk diskusi hari ini karena Zoom juga sudah mulai habis dan kita akan ketemu kira-kira beberapa menit lagi di alamat ataupun Zoom yang sama. Dan buat teman-teman Kristen yang lain, silakan datang merapat ke sini. Ayo kita berdiskusi dengan baik secara Alkitabiah, jangan pakai asumsi. Demikian juga teman yang Muslim, semuanya harus pakai dalil, pakai keterangan, jangan asumsi. Yang ditanyakan jawablah sesuai dengan konteks. Jangan melebar kemana-mana, agar waktu yang kita pakai itu lebih akurat lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terpental semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.